Keesokan harinya, di kantor Yewido, Oh Se-yun memberikan setumpuk dokumen kepada Do Jun sambil berkata, ini adalah beberapa perusahaan paling stabil di sini. Aku memilih perusahaan yang tidak akan bermasalah, asalkan bisa mengatasi krisis dengan baik. Do Jun menerima dokumen itu dan mulai memeriksanya dengan seksama. Dari sudut pandang akuntansi, mana yang paling memungkinkan? Tanyanya. Oh Se-yun menjawab dengan yakin, tentu aku sudah menaruhnya di bagian atas daftar. Teknologi mereka bagus, sehingga margin keuntungannya tinggi. Kau tidak berencana memakannya sekaligus, kan? Do Jun tersenyum tipis dan menjawab, tentu saja tidak. Pandangannya kembali fokus pada dokumen di tangannya, sementara pikirannya bergulir dengan rencana-rencana besar. Oh Se-yun menatap Do Jun, lalu berkata, kau pikir Dewa Konstruksi akan jatuh? Mereka masih memiliki laba terakumulasi yang cukup dan mendapat banyak pesanan dari luar negeri. Do Jun menoleh padanya dan berkata, apa Om masih belum mempercayai kata-kata saya? Oh Se-yun terdiam, lalu Do Jun melanjutkan, satu-satunya perusahaan yang bisa mengatasi krisis di Korea Selatan saat ini adalah Soyang dan Dayun, sedangkan Dewa Konstruksi, mereka hanyalah hilir di depan angin. Oh Se-yun tampak ragu, meski begitu, Dewa Konstruksi bisa bertahan jika mendapat sedikit bantuan dari pemerintah, jawabnya. Do Jun berdiri dan berkata dengan tegas, mari kita lihat. Tanpa menunggu tanggapan Oh Se-yun, Do Jun berjalan keluar ruangan. Di lantai bawah, Do Jun memasuki mobil dan berkata kepada asistennya, asisten manajer Kim, ayo kita pergi ke rumah Presdir, mobil pun melaju menuju tujuan. Di perjalanan, Do Jun memandang keluar jendela dan bergumam, wajar jika Oh Se-yun berpendapat begitu, karena Dewa Konstruksi adalah perusahaan yang sangat stabil, tak ada alasan bagiku untuk menginginkan perusahaan itu jika kondisinya tidak stabil. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, setelah IMF pada tahun 1997, era di mana yang kuat memakan yang lemah akan terjadi di Korea Selatan, dunia saat ini adalah padang rumput. Di sini, karnivora yang kuat tidak akan membiarkan mangsanya bersembunyi, apalagi hidup berdampingan. Do Jun kembali bergumam, tapi mulai sekarang, dunia akan menjadi hutan tempat beberapa karnivora mengaum dan unjuk gigi tanpa ampun. Selama memutuskan untuk menjadi raja di hutan itu, aku tak punya pilihan selain bertindak dan berhati keras. Tiba-tiba, Pak Kim memecah lamunannya, Tuan Muda, panggilnya. Do Jun menoleh, dan Pak Kim melanjutkan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh ketua tim Shin Saeko dan apa yang saya pelajari sejauh ini, pihak Hansung Ilbo mengirim orang untuk membuntuti kita. Do Jun mengerutkan alis, maksudmu calon besan? Tanyanya. Pak Kim mengangguk, benar, Do Jun bergumam, temuan yang tak terduga, selama ini, saya hanya memikirkan musuh dari dalam. Ternyata sudah ada orang luar yang mulai meneteskan liur mereka. Pak Kim ragu sejenak sebelum menambahkan, sebenarnya kami sudah mengetahui ini sedikit lebih awal, tapi saya menunda untuk melaporkannya karena takut mungkin itu calon besan Presidir. Ia melanjutkan, saya dengar Presidir juga sudah mengetahuinya. Tim informasi dan keamanan telah melaporkannya kepada Pak Presidir, tapi beliau menyuruh mereka berpura-pura tidak tahu. Itu sebabnya kami jadi yakin dengan informasi tersebut. Do Jun pun bergumam pelan, kakek sudah mengetahuinya, tapi pura-pura tidak tahu. Apa yang sebenarnya kakek rencanakan? Apakah kakek berpikir Hansung Ilbo sangat tidak penting? Atau mungkin kakek merasa mereka tak perlu dikhawatirkan meski bergerak sepenuhnya? Atau, kakek berhati-hati karena mereka akan menjadi besan kami? Dia menghela napas, menatap keluar jendela mobil, lalu melanjutkan dalam hati, aku harus memulai perjalanan mempelajari setiap keputusan kakek yang penuh perhitungan ini, mengumpulkan potongan-potongan kecil, menganalisisnya, lalu menilai dan memanfaatkannya. Itulah strategi perang. Setelah tiba di tempat tujuan, Do Jun tiba-tiba menyerahkan sebuah kartu kepada Pak Kim sambil berkata, silakan makan-makan bersama tim strategi dengan kartu ini. Pak Kim menerimanya dengan hormat dan menjawab, terima kasih, Tuan Muda. Do Jun tersenyum tipis dan menambahkan, jangan khawatir soal uang, pilihlah yang paling mahal. Pak Kim mengangguk dan kembali berterima kasih, terima kasih banyak, Tuan Muda. Saat Do Jun keluar dari mobil, ia bergumam pada dirinya sendiri, kali ini pun aku menggunakan kartu yang diberi kakak ipar dengan sangat baik. Beberapa saat kemudian, Do Jun sudah berada bersama kakeknya. Sang kakek membuka percakapan dengan bertanya, bagaimana menurutmu? Rasanya cukup, kan? Sambil mengambil laporan yang tergeletak di meja, Do Jun membaca angka yang tertera di sana, 17,7%. Ia bergumam dalam hati, menyatukan 17,7% saham dari grup Soyang dan 8 perusahaan grup Ajin, lalu perusahaan yang menjadi satu itu akan menjadi milikku. Do Jun kemudian bertanya langsung kepada kakeknya, Kek, apa arti angka ini? Kesepakatan atau warisan? Kakeknya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil sambil berkata, ya ampun, bocah ini, kapan keserakahanmu akan berakhir? Warisan? Kenapa aku harus memberimu warisan? Aku hanya akan memberinya kepada anak-anakku, kau terima saja dari orang tuamu. Do Jun tersenyum tipis dan menjawab, ayah saya bukan konglomerat seperti kakek, jadi sepertinya saya tak bisa terlalu mengharapkan warisan.
Kakeknya menatapnya, tetapi tidak segera menjawab. Dalam hati, Dojun bergumam, kakek bilang hanya akan memberi warisan kepada anak-anaknya, itu berarti ayahku pasti mendapat sebagian kecil warisan juga. Ia melanjutkan gumamannya, aku harus berhenti bernegosiasi dan bermain trik ulur dengan kakek. Kalau aku kembali mengatakan sesuatu yang salah, kakek pasti akan tersinggung. Bahkan sebuah danau besar bisa beriak hanya karena satu batu kecil. Begitu pula kasih sayang yang besar bisa retak hanya karena satu kekecewaan, bagai lapisan es yang tipis. Aku harus mengeliminasi kesalahan sekecil apapun yang dapat memecahkan es ini. Tiba-tiba, Dojun berkata dengan tenang, ya, saya akan menyiapkan uang 1 miliar dolar dengan nilai tukar 1.600 won per dolar. Kakeknya terkejut mendengarnya, 1.600 won. Dojun mengangguk dan menjawab, ya, kenapa kakek sekaget itu? Apa kakek mengira saya akan menyulitkan kakek lebih dari ini? Saya selalu berada di pihak kakek. Kakek sudah memberi saya sebanyak ini, jadi saya tidak boleh lebih serakah. Sang kakek bertanya dengan nada curiga, apalagi yang kau rencanakan? Dojun menatap kakeknya dan menjawab, apa maksud kakek? Kakeknya terlihat sedikit kesal dan berkata, apa aku terlihat seperti orang yang cukup mudah ditangani hingga bisa termakan sanjunganmu? Dojun berpikir sejenak, lalu bergumam dalam hati, kakek benar-benar orang tua yang cepat tanggap. Ia melanjutkan pembicaraannya, negosiasi ini sudah selesai. Hari ini tanggal 8, nilai tukar won terhadap dolar adalah 1.342 won. Saya memberi kakek harga 1.600 won. Jadi, mungkinkah saya punya motif tersembunyi? Kakeknya menjawab dengan nada serius, bisa saja nilai tukarnya jadi lebih dari 2.000 won. Saat uang 1 miliar dolarmu ada di tanganku, kau akan menderita kerugian yang sangat banyak. Dojun bergumam pelan, aku perlu memeriksa kemampuan prediksi Institut Riset Ekonomi Soyang, apakah rumor bahwa orang-orang pintar berkumpul di sana itu benar? Kemudian, Dojun bertanya kepada kakeknya, apakah nilai tukarnya akan benar-benar naik jadi 2.000 won? Kakeknya menjawab dengan penuh keyakinan, besar kemungkinan nilai tukar dolar akan naik jadi 2.200 won. Itu lebih dari 90%, ini adalah prediksi dari para peneliti di institut. Kakek Dojun melanjutkan percakapannya, memang prediksi itu tidak selalu benar, tapi ada kalanya benar. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kenapa? Apakah kau merasa sayang setelah berpikir bahwa nilai tukarnya bisa menjadi 2.000 won? Dojun, dengan senyum tipis di wajahnya, menjawab, saya sudah pernah mengatakannya pada kakek, kan? Nilai tukarnya akan lebih dari 2.000 won, tapi saya sama sekali tidak merasa sayang. Bukankah saya cucu kakek? Saya bukan orang pelit yang merasa rugi saat memberi sesuatu pada kakek. Kakeknya berkata, ya, aku tahu kau bukan orang pelit, tapi kau juga bukan orang yang mau rugi. Jadi, sekarang katakanlah apa syarat yang ingin kau tambahkan. Dojun terdiam sesaat, berpikir dalam hati, kakek punya pendirian yang kuat. Kalau aku bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, justru dia akan semakin waspada. Dengan tiba-tiba, Dojun berkata, saya punya dua permohonan. Kakeknya tersenyum tipis, seolah sudah menduga, dan berkata, tebakanku benar. Baiklah, katakan padaku, kita lihat apakah permintaanmu cukup untuk menutupi kerugianmu atau justru memberimu keuntungan lebih besar. Tanpa berkata-kata lagi, Dojun merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah peta, dan meletakkannya di atas meja. Kakeknya memandang peta itu dengan seksama dan bertanya, bukankah ini peta Seoul? Dojun mengangguk sambil menjawab, ya. Tolong lihat area yang saya lingkari merah itu. Kakek Dojun menatap peta itu dengan dahi berkerut dan bertanya, tempat-tempat apa ini? Dojun menjawab dengan tenang, ini adalah tanah publik yang dimiliki kota Seoul. Saya ingin membeli tanah-tanah ini dengan harga murah. Kakeknya terkejut dan bertanya, apa kau memintaku untuk mendekati wali kota Seoul? Dojun menggeleng sambil tersenyum, tidak, tinggal 6 bulan lagi masa jabatannya selesai, saya ingin kakek memohon, lebih tepatnya meminta, kepada wali kota berikutnya. Kakeknya terdiam sejenak, lalu matanya menyipit curiga, apa yang kau maksud itu pamanmu? Dojun mengangguk dengan penuh keyakinan, benar, katanya singkat. Kakeknya mendengus kesal, melemparkan peta yang ada di tangannya dan berkata, tidak, katanya dengan tegas. Dojun dengan tenang melanjutkan, saya akan mendanai kampanye paman. Saat paman menjadi wali kota Seoul, dia bisa menjual tanah publik ini, dan kakek hanya perlu menekan anggota DPR untuk menyetujuinya. Bahkan mungkin kakek tidak perlu menekan mereka sama sekali. Namun, kakeknya segera memotong dengan nada marah, bukankah sudah kubilang tidak? Dojun tetap tenang dan menjawab, kita punya banyak alasan yang bagus. Jika paman menyatakan bahwa pemerintah kota Seoul akan menjual semua lahan non-bisnis untuk mengumpulkan dana di tengah krisis ekonomi nasional, siapa yang akan melawannya? Kakeknya mendengus keras, menatap Dojun dengan tajam, dan berkata dengan tegas, kau ini. Dojun, tetap tak gentar, bertanya dengan suara penuh rasa ingin tahu, apa kakek bisa memberitahu saya kenapa begitu menentangnya? Dengan tatapan tajam, kakeknya menjawab dingin, dia bukan orang dari keluarga Jin, tapi Choi.
Kata-kata itu membuat Dojun terdiam sejenak, merenungi makna di baliknya. Dojun menatap kakeknya dan berkata dengan tenang, wali kota Seoul tidak akan bisa memberi pengaruh apapun pada grup Soyang. Namun, kakeknya membalas dengan nada kesal, menantu Choi mau terjun ke politik karena ide dari istrinya, dia hanyalah boneka istrinya. Dojun bergumam pelan, cukup untuk dirinya sendiri, sepertinya kakek sadar kalau Bibi Jin Seoyeon berencana menutupi cacatnya sebagai seorang putri dengan kekuatan politik. Politikus yang kuat bisa dengan mudah memeriksa semua jenis pelanggaran hukum dan kecurangan grup Soyang. Kalau dia mulai berkuar-kuar, masalah pasti akan terus bermunculan. Dia melanjutkan dalam pikirannya, kakek pasti sadar bahwa Bibi akan menggunakan kekuatan itu untuk menuntut jatah dari grup Soyang. Bahkan, jatah yang sama atau lebih besar dibandingkan anak laki-laki kakek, meskipun Bibi hanya anak perempuan. Tiba-tiba Dojun berkata, kenapa kakek tidak berpikir untuk menjadikan paman sebagai boneka grup Soyang? Kakeknya menatap dengan tajam dan bertanya, apa? Dojun melanjutkan dengan tenang, selama tidak menjadi wali kota Seoul, paman akan ditimpa segala macam kotoran dan debu, jika didukung, bukankah paman bisa jadi boneka kakek? Kakeknya menjawab tegas, kotoran dan debu itu berasal dari Soyang. Jika itu meledak, Soyang juga akan kena imbasnya. Dojun balas dengan yakin, saya yang akan menutupi debu dan kotoran itu, saya akan memegang kerap paman dengan erat, jadi kakek tidak perlu khawatir. Kakeknya menatap Dojun penuh selidik dan bertanya, apa maksudmu? Dojun menjelaskan, saya juga yang akan membayarnya, kakek bisa menggunakan uang itu saat membutuhkannya. Kakeknya terdiam sesaat sebelum berkata, kalau kau yang membayarnya, kau kan tinggal mendukungnya, buat apa minta izin padaku? Dojun tersenyum tipis dan berkata, hanya dengan menelepon pimpinan partai yang berkuasa, kakek bisa membuat paman tidak bisa mencalonkan diri sebagai wali kota. Dojun tiba-tiba mengangkat dua jarinya dan berkata, izinkan paman bertindak sebagai pemilik balai kota Seoul selama 2 periode atau 8 tahun, bukankah kita bisa memiliki semua yang kita butuhkan dalam periode itu? Kakeknya, tanpa berpikir lama, langsung bertanya, apa yang kedua? Dojun dengan tenang menjawab, apa kakek mengizinkannya? Kakeknya sedikit ragu dan berkata, katakan dulu yang kedua. Dojun menyebutkan, dea konstruksi, kakeknya terlihat terkejut. Lalu Dojun melanjutkan, tolong hentikan aliran subsidi pemerintah ke dea konstruksi. Kakeknya bertanya, apa itu dea konstruksi? Dojun menjawab dengan santai, saya tidak bermaksud menjadikan lahan umum sebagai tempat parkir, saya harus meletakkan sesuatu di tanah itu, bukankah dibutuhkan setidaknya satu perusahaan konstruksi kecil untuk melakukannya? Kakeknya tidak puas dengan penjelasannya, bertanya, kecil, kau pikir dea konstruksi itu toko kecil? Dea adalah perusahaan yang menduduki peringkat kelima dalam peringkat subkontraktor. Dojun tersenyum dan dengan yakin menjawab, saya pemilik grup Ajin dan Soyang Motor, jika dibandingkan dengan itu, Dea hanya toko kecil. Tiba-tiba kakeknya tertegun dan berkata, Dojun, rupanya kau sungguh-sungguh. Dojun bertanya dengan nada penasaran, apa? Kakeknya melanjutkan, saat kau bilang akan menjalankan perusahaanmu sendiri, kau tidak menuntutku melepas Soyang konstruksi, tapi malah berpikir untuk mengambil alih Dea. Dojun terlihat terkejut, apa kakek akan memberikannya kalau saya minta? Kakeknya menjawab dengan santai, aku bisa memberikannya padamu, tapi aku juga bisa tidak melakukannya. Kemudian ia menambahkan, ya, itu tidak ada artinya sekarang karena kau bilang akan mengambil alih Dea. Dojun bergumam dalam hati, jangan tertipu, kakek mengatakannya hanya untuk membuatku kesal. Kakeknya menatap serius, Dea konstruksi, Dojun berkata dengan tenang, tidak ada perusahaan yang bisa lolos dari krisis valuta asing saat ini, Dea konstruksi pasti juga host dolar, jika subsidi pemerintah dipotong, mereka akan bangkrut. Dia melanjutkan lagi, saat itu, saya akan mengambilnya. Kakeknya memandang rak buku di depannya dan berkata, Dea adalah perusahaan yang bagus, Dea akan baik-baik saja jika kita hanya memberinya beberapa kantong darah. Kemudian ia menoleh ke arah Dojun dan berkata, jadi, kau berniat menjerat Dea konstruksi dan juga menantu Choi. Dojun menjawab tanpa ragu, iya, saat saya mensuplai darah, dan paman jadi pupuk. Kemudian Dojun melanjutkan, keduanya akan mekar setelah membuat Dea konstruksi mekar. Lalu ia berkata lagi, saya akan memasang nama Soyang. Kakeknya terkejut, lalu tersenyum dan berkata, aku sangat senang mendengarnya, apa kau tahu, di keluarga kita, hanya kau yang menambah jumlah anak perusahaan Soyang? Dojun bergumam dalam hati, ada apa ini, perasaanku tidak enak, itu bukan senyum yang menyenangkan. Kakeknya kemudian berkata lagi, aku akan memikirkan kedua hal itu, omong-omong, perjanjian kita sudah selesai, kan? Dojun menjawab singkat, ya, kakeknya melanjutkan, kalau begitu, cepatlah pulang, para CEO Group sudah gelisah, kami akan sedikit lebih tenang jika $1 miliar segera masuk ke rekening perusahaan. Dojun pun menjawab, ya, saya akan melakukannya. Setelah Dojun meninggalkan ruangan, Jin Yongchul bergumam dengan penuh rasa takjub,
Aneh, walaupun tidak tahu ada apa, wali kota Seoul yang membantu negara mengatasi krisis ekonomi dengan menjual tanah publik untuk mengumpulkan dana, itu adalah langkah yang sangat cerdas. Dia melanjutkan dalam pikirannya, setelah mengangkat wali kota Seoul dan mengambil alih tanah dengan tangannya sendiri, Do Jun akan bisa menguasai perusahaan konstruksi yang bisa mengubah tanah tersebut menjadi segepok uang, rencana yang sangat bagus, sangat luar biasa. Jin Yongchul melanjutkan refleksinya, untuk menyempurnakan rencana cemerlang itu, dia bahkan rela merelakan uang ratusan miliar dengan menjual dolar murah meski nilai tukar sedang melonjak. Bukankah itu berarti dia punya keyakinan besar bahwa dia bisa menghasilkan uang ratusan miliar? Lalu Jin Yongchul menatap tangannya dan bergumam lagi. Saat mendengar penjelasan Do Jun, aku menekan kuat-kuat keinginanku untuk langsung menyetujuinya. Aku tidak bisa dengan mudah meminjamkan kekuatanku padanya, dan aku kembali merasa ketakutan. Dia melanjutkan dengan nada yang lebih pelan. Dia menyembunyikan karakter binatang paling buas di balik wajah imut dan tampannya. Dia akan memasang nama Soyang di grup Ajin dan Dea Konstruksi. Lalu Jin Yongchul bergumam lagi. Aku yakin dia yang akan merampas Soyang Motor dan Soyang Konstruksi. Tapi anehnya, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada penuh keheranan. Dibandingkan anakku yang ingin mendapatkan milikku, aku jauh lebih bangga pada cucuku yang ingin merampas milikku. Keesokan harinya, di rumah Do Jun, paman dan bibinya sudah berada di sana. Tiba-tiba, Do Jun bertanya, 40 miliar, pamannya menjelaskan, benar, kita harus membayar 3 miliar untuk yuran khusus partai, memberi sekitar 5 miliar pada tokoh penting di partai, dan memakai sekitar 30 miliar untuk dana kampanye pemilu. Jadi, kita membutuhkan uang sekitar 40 miliar won. Do Jun bergumam, 40 miliar bukan jumlah yang sedikit, mereka benar-benar tidak realistis. Kalian butuh uang sebesar itu, tapi tidak memberi perincian detail. Lalu tiba-tiba Do Jun berkata, wah, banyak sekali. Bibinya bertanya, kenapa kau terkejut, apa kau tidak punya uang sebanyak itu? Do Jun menjawab, tentu saya tidak punya uang sebanyak itu, saya juga harus mengeluarkan uang untuk membangun teater ayah. Bibinya tiba-tiba berkata, aku bisa menyediakan sekitar 15 miliar, kau hanya perlu mengumpulkan 25 miliar, apa itu memungkinkan? Do Jun menjawab, ya, saya bisa menyediakan sebanyak itu. Bibinya melanjutkan, aku tidak bisa mengambil 15 miliar sekaligus, pertama-tama, kita harus membayar iuran khusus partai awal tahun depan, jadi, tolong siapkan 3 miliar won. Do Jun bergumam, apakah ini struktur otak konglomerat tidak realistis? Mereka menyebut angka miliaran, bahkan puluhan miliar won, pada ponakan mereka yang baru berusia 20 tahun, seolah itu bukan hal besar. Lalu Do Jun berkata, ya, akan saya siapkan secepatnya. Oh ya, sebelum itu kita harus membuat kontrakan. Pamannya bertanya, apa, surat kontrak apa? Do Jun menjawab, saya tidak bisa mendapatkan tanda terima dari dana ini, jadi, kita harus membuat surat perjanjian, kan? Mereka pun saling bertatapan, tiba-tiba, pamannya berkata, Do Jun, sepertinya kau masih belum mengerti hal yang terjadi di dunia politik karena masih muda, tidak ada yang menulis surat perjanjian saat memberi dana kampanye. Bibinya melanjutkan sambil tertawa kecil, selama ini Do Jun hanya berurusan dengan perusahaan investasi, jadi itu bisa dimengerti, semua dana ini akan hilang, ini bukan investasi. Do Jun bergumam, mereka melihatku sebagai anak kecil yang hanya punya banyak uang. Tiba-tiba, Do Jun berkata, seharusnya saya menjelaskannya secara detail, tapi lupa, tunggu sebentar, ada orang yang akan menjelaskannya kepada paman dan bibi secara rinci. Mereka pun bertanya, apa, Om, keluarlah. Tiba-tiba, seseorang keluar, yaitu Oh Se-yun. Dia berkata, salam, kenal. Pada sore harinya di Yewido, Oh Sen berkata, ternyata ini lebih sulit dari yang kukira. Berbeda dengan ekspresi saat minta uang padamu, suasana langsung berubah saat dia menyadari ini adalah bisnis. Do Jun menjawab, bagaimanapun juga, bibi adalah darah daging kakek. Oh Sen menanggapi, aku tak tahu kapan dan bagaimana kau akan menggunakan kontrak ini, tapi pakailah setelah aku pensiun dan pindah ke luar negeri, aku tidak mau masuk penjara sambil memberikan sebuah dokumen. Sambil mengambil dokumen tersebut, Do Jun berkata, kontrak ini tidak bisa dibeberkan. Oh Sen berkata lagi, bocah, kejam, apakah kau sudah tahu betapa dahsyat bom itu saat kau memegangnya? Do Jun menjawab, tidak, saya akan menyerahkan kontrak ini pada kakek. Oh Sen pun kaget dan berkata, hei, kau gila, ya, kau memberikan itu pada kakekmu, itu sama seperti Presiden Jin mencekram kera bajuku. Do Jun menjelaskan, kakek tidak tertarik pada manajer profesional. Beliau selalu memegang kendali kepemilikannya, dan pasti akan menggunakan kontrak ini sebagai saklar untuk mencegah paman, tepatnya bibi, punya niat menyimpang. Dia melanjutkan, kakek harus memastikan paman tidak bisa lepas dari genggamannya, sebelum mengizinkan paman mencalonkan diri sebagai wali kota Seoul. Oh Sen berkata, kakekmu benar-benar jahat, dia bahkan tidak bisa percaya pada anaknya sendiri. Mumpung sedang bicarakan hal ini, aku ingin bertanya sesuatu hal. Lalu Oh Sen berkata,
17,7% adalah besaran saham yang kau miliki di grup Soyang. Kau hanya mendapatkan setidaknya 80% dari saham untuk menjadi pemilik kantor presidir grup Soyang. Yah, meskipun aku bilang 80%, sebenarnya itu kurang dari 10% jika dilihat dari seluruh saham grup. Menurutmu, seberapa besar kemungkinan Presidir Jin akan mewariskannya padamu? Dojun menjawab, berdasarkan nalar seluruhnya, kalau hati, 0. Osen bertanya, apa? Dojun melanjutkan, kakek pasti tahu saya bukan satu-satunya yang mengelola grup Soyang. Namun, dari dulu kakek hanya mengenal dirinya sendiri. Beliau tak mau memberikan miliknya pada siapapun. Bagaimana saya mengatakannya? Yah, jika bisa membawa grup Soyang ke peti mati saat meninggal, kakek pasti akan melakukannya. Osen berkata lagi, bukan keserakahan orang tua itu yang kutanyakan, melainkan pemikiran realistisnya. Dojun menjawab, saya juga tidak tahu, jika rasionalitas dan perasaan bertarung, rasionalitas tidak selalu menang. Osen berkata, kau tidak tahu, Dojun menjawab, ya, tapi tidak masalah. Saya sudah memutuskan untuk berpikir bahwa saham yang kakek wariskan adalah bonus. Ya, meski itu terlalu banyak untuk dibilang sebagai bonus. Lalu Dojun bergumam, cucu yang berbakat tapi tidak serakah, satu-satunya keturunan yang tidak terlihat tertarik. Bahkan jika Presidir Jin memberikan grup Soyang, aku yakin ini adalah cara untuk mendapatkan bonus paling besar. Kemudian, sambil mengangkat dokumen di tangannya, Dojun berkata, bagaimanapun, kontrak ini akan memainkan peran besar. Lalu Dojun bergumam, aku telah melewati tahap pertama, sekarang aku harus melanjutkan ke tahap kedua. Tiba-tiba, Dojun berkata, Om, dari 3,2 miliar dolar, 1 miliar dolar sudah ditukar oleh Soyang, jadi masih tersisa 2,2 miliar dolar, kan? Oseon menjawab, kenapa, kau mau memakainya? Dojun menjelaskan, kita harus menukarnya saat harga masih tinggi. Begitu pemilihan presiden selesai, pemerintahan akan berubah, jadi saya berencana memberikannya sebagai hadiah karena telah menang pemilihan presiden. Oseon terkejut dan berkata, apa yang kau pikirkan? Apa kau mencoba meniru konglomerat? Dojun menjawab, lo, apa gunanya membuat Media City? Tidak ada orang yang akan bermigrasi ke kota itu. Oseon bertanya, imigrasi? Dojun melanjutkan, ya, saya akan menarik perusahaan yang menjadikannya layak disebut Media City. Lalu Dojun berkata lagi, contohnya stasiun penyiaran. Oseon pun berkata dengan kesal, hei, apa itu masuk akal skalanya? Dojun menjawab dengan tenang, memang ada TV umum, tapi juga ada TV kabel, kita harus melangkah selangkah demi selangkah. Oseon terdiam sejenak, lalu Dojun melanjutkan, proyek SMC di tingkat pemerintah juga tidak buruk. Pembangunan infrastruktur baru tidak hanya berdampak pada penyerapan tenaga kerja, tapi juga membantu merevitalisasi perekonomian. Ini cukup masuk akal sebagai proyek pemerintah baru. Oseon berkata, meski begitu, kau akan memberikan 2,2 miliar dolar pada mereka, itu gila. Dojun menjawab, buat apa saya memberikan uang pada pemerintah? Maksud saya adalah menukar dolar. Lalu Oseon pun berkata, oh, kalau begitu termasuk peta lahan umum di Seoul. Dojun menjawab, ya, semua itu jadi satu paket. Seorang investor yang membawa 2,2 miliar dolar ke Korea Selatan yang kekurangan dolar berinvestasi dalam pembuatan infrastruktur, penyiaran, dan media yang besar. Bukankah mereka akan menyebutnya dengan tangan terbuka? Oseon pun tanpa berpikir berkata, ya, pemerintah dan kota Seoul bekerja sama menjalankan bisnis. Mungkin kita bahkan bisa mendapat anggaran pemerintah. Dojun berkata, jika itu terjadi, saya tidak akan meminta lebih. Ocean pun bertanya dengan nada tak percaya, apa kau duplikat kakekmu? Bagaimana kau bisa dapat ide seperti ini? Dojun menjawab dengan tenang, ini semua karena berbakti kepada kedua orang tua. Ocean mencibir, omong kosong apa itu, berbakti kepada orang tua? Dojun melanjutkan, saya ingin menjadikan SMC kerajaan media yang sangat besar dan memberikannya pada ayah. Ocean pun berdiri dengan ekspresi terkejut, kau? Dojun mengangguk dan menjelaskan, film, pembuatan konten siaran, perusahaan TV kabel, hingga bisnis internet, selain menjadi putra presidir grup Soyang, beliau adalah ayah saya, jadi, ayah harus memiliki ini semua untuk menyelamatkan harga dirinya. Lagi pula, bukankah fantasi di Amerika memiliki hubungan erat dengan perusahaan film besar di sana? Jika saya bisa menghubungkan semua itu dengan baik, sebuah perusahaan media kelas dunia mungkin akan lahir. Beberapa saat kemudian, di kediaman Jin Yongchul, Pak Jin Yongchul sedang menatap sebuah dokumen di depannya dan memahaminya. Lalu ia berkata, akhirnya kau mendapatkan kontrak ini. Dojun yang ada di sampingnya pun menjawab, ya, kalau begini, paman tidak akan bisa melawan ucapan kakek meski telah menjadi wali kota Seoul. Saat ini terungkap bahwa karena melanggar undang-undang dana politik, bukan hanya kehidupan politik paman yang akan berakhir, tapi juga terancam akan disidang. Kakeknya pun menjawab, yang kau inginkan hanya beberapa hektare lahan umum. Dojun menjawab, iya, kakek bisa memiliki sisanya. Saat menulis kontrak ini, tante juga hebat. Kakeknya bertanya, tantemu, Dojun menjawab, ya,
Dalam waktu singkat Tante tahu nilai lahan umum itu, Tante bilang, saya jangan bermimpi untuk mendapatkan semua lahan umum hanya karena memberikan sedikit dana umum untuk kampanye. Kakeknya berkata, kalau begitu, bagaimana kalau aku menerima semuanya dan memberimu sedikit? Dojun bergumam, berhasil, ini izin dari kakek. Kakek jawab Silas berkata menerima semuanya. Lalu dengan senyum, Dojun berkata, hobi saya bukan menerima uang dengan membangun apartemen. Lalu kakeknya pun berkata, tapi sepertinya ini tindakan yang agak nekat. Walaupun menantu Choi muncul dalam pemilihan, tidak ada jaminan dia pasti akan menang. Dojun menjawab, sekarang peluang paman untuk menang meningkat, karena kakek berpikir positif tentang hal itu. Kakeknya pun tersenyum dan berkata, astaga, aku tak bisa mengikuti kecerdasanmu. Dojun bergumam, entah siapa yang akan jadi lawan paman, tapi aku jadi agak kesian padanya. Tim informasi grup Choi yang akan merampas semua informasi tentang masa lalu orang itu, dan jika ditemukan catat sekecil apapun, mereka tak akan mampu bertahan saat seluruh media membocorkannya. Kakeknya pun berkata, baiklah, cucuku telah mengeluarkan banyak uang untuk menyerahkan wali kota Seoul ke tanganku, jadi aku tak bisa tinggal diam. Aku juga akan memberi sedikit kekuatan saat pemilu wali kota. Dojun dengan menundukkan kepalanya berkata, terima kasih, kakek, lalu dia bergumam, kau menyerahkan wali kota Seoul ke tanganku. Kakek bahkan langsung mengambil hasil kerja cucunya. Bukankah kata-katanya menunjukkan beliau sangat tidak tahu malu? Tiba-tiba kakeknya berkata dengan tersenyum, lihat dirimu, kau terlihat kecewa. Dojun menjawab, tidak kok, kakeknya melanjutkan, jangan kecewa, aku juga akan memberimu hadiah, katakan jika kau ingin meminta bantuanku. Dojun menjawab, saya berniat membuat bisnis baru, saya akan mengatakannya saat pemilu berakhir. Lalu kakeknya berkata, bisnis yang perlu meminjam kekuatan pemerintah kelihatannya itu cukup besar. Dia melanjutkan, berhati-hatilah, jika para politisi itu campur tangan, akan ada banyak variabel, hubungan kepentingan mereka jauh lebih kompleks dibandingkan kita. Mereka bukan pihak yang akan meminta imbalan uang dari bantuan yang mereka berikan. Mereka menginginkan imbalan yang tidak akan rusak walaupun ditaburi bubuk cabai. Dojun pun bergumam, apa kakek memberi nasihat? Lalu tiba-tiba Dojun berdiri dan berkata, jika proposal sudah jadi, saya akan berkonsultasi dengan kakek. Silakan kakek menilai rencana saya saat itu, jika kakek menghentikannya, saya akan berhenti. Dojun bergumam lagi, apa ini jawaban yang kakek mau? Kakeknya menjawab, itu kan bisnis yang kau buat dengan uangmu sendiri, buat apa meminta izin dariku? Cobalah meski mungkin gagal, itu akan jadi pelajaran yang baik untukmu. Dojun bergumam, aku masih belum mengerti apa yang tersembunyi di balik sorotan mata dan kata-kata kakek itu. Pada tanggal 1 sampai dengan 19 Desember pagi, melalui semua saluran media diumumkan bahwa Kim Dong-jae, kandidat kedua dari Majelis Nasional Korea Baru, yang bergandengan tangan dengan Han Mi-rian dari GP dan Park Gyeong-tae dari Partai Demokrat, terpilih menjadi presiden. Di sisi lain di gedung yang bernama Pub Lama, Dojun, yang sedang duduk bersama teman-temannya di meja makan, mendengar salah satu temannya berkata, kau tidak lupa janji meraktir kami tanpa batas setelah ujian selesai, kan? Dojun menjawab, ya. Temannya yang lain kemudian menimpali, kalau begitu, ayo kita pesan, Dojun, kau mau makan apa? Namun, temannya yang lainnya bercanda, hei, kau pikir Dojun pernah pergi ke tempat seperti ini, kau saja yang pesan. Temannya yang pertama mengangguk setuju. Dojun kemudian bergumam dalam hati, tempat seperti ini, saking seringnya aku ke sini, aku sampai tak bisa menghitungnya, bukan hanya sekali dua kali aku tidak bisa memesan cemilan sebagai teman minum karena tak punya uang. Tapi sekarang, aku yang akan mentraktir, dan kupastikan mereka bisa menikmati makanan yang dulu tak bisa kunikmati. Dengan semangat, Dojun mengangkat tangannya dan berkata, tolong keluarkan botol-botol bir di sini. Pelayan yang mendengar itu bertanya, apa yang Anda pesan? Dojun tersenyum dan menjawab, sudah lama kita tidak minum-minum, jadi aku harus menraktir kalian dengan benar. Aku tak mau mendengar kalian mengatai aku pelit. Teman-temannya terkejut mendengar Dojun memesan bir botol sepuasnya. Salah satu dari mereka berkata, wah, Dojun, kau benar-benar mentraktir kami bir botol sepuasnya. Teman-teman lain pun ikut keheranan, sementara Dojun bergumam dalam hati, ya, pada tahun pertama kuliah, anak-anak hanya minum draft bir, jadi mereka pasti senang kalau bisa minum bir botol. Dojun lalu berkata kepada pelayan, untuk cemilannya, kami pesan tumis sosis, salad escargot dengan somen, dan satu ikan dorlok. Temannya yang lain langsung menambahkan, pesan ayam goreng juga. Dojun mengangguk dan bertanya, oke, kalian mau yang pakai bumbu atau original? Temannya menjawab, original. Dojun pun menambahkan pesanan, tolong beri kami satu ayam goreng original juga. Salah satu temannya yang duduk di sampingnya bertanya dengan heran, kok bisa? Apa kau pernah makan di tempat seperti ini sampai tahu nama-nama cemilannya? Teman yang lain ikut menimpali. Aku tak menyangka konglomerat generasi ketiga nongkrong di pub. Tidak cocok deh. Dojun hanya tersenyum sambil bergumam dalam hati, tiba-tiba aku penasaran, apakah sepupu-sepupuku
yang juga konglomerat generasi ketiga, pernah pergi ke pub? Apa mereka pernah memesan sup odeng dan minum-minum di kedai seperti ini? Dojun tersenyum tipis dan berkata, tentu saja aku sering ke tempat seperti ini. Aku pergi ke stasiun Tudari untuk makan sate bersama keluargaku, makan seporsi semur, dan minum soju dengan sepupu-sepupuku. Kalian pikir kami hanya makan di restoran hotel atau restoran mahal setiap hari? Temannya, yang masih tampak terkejut, menjawab, Dojun melanjutkan, saat di rumah, kami tidak makan dengan 12 macam lauk. Hanya ada sup, semur, dan hidangan tambahan, tidak ada yang istimewa. Dalam hati, Dojun bergumam, mudah bagi orang seperti aku, yang pada dasarnya adalah orang biasa, untuk berpura-pura menjadi orang biasa. Mengambil kesempatan ini untuk membersihkan citra konglomerat generasi ketiga adalah ide yang bagus. Tiba-tiba salah satu temannya berkata sambil melirik ke belakang, selamat malam, senior. Seorang senior dan temannya berdiri di sana dan berkata, maaf ya, senior yang akan lulus ini ikut acara kalian. Dojun segera berdiri dan menjawab, tak apa, senior. Senior itu lalu berkata, Dojun, kami sebenarnya mampir untuk menanyakan sesuatu padamu. Boleh, kan? Dojun mengangguk, tentu, senior, silakan. Senior itu melanjutkan, sebenarnya kami bertiga diterima di perusahaan perbankan. Tapi satu perusahaan yang menerima kami bangkrut, dan ada pemberitahuan pembatalan penerimaan dari 2 perusahaan lainnya. Mereka bilang tahun ini perekrutan karyawan baru tidak mungkin dilakukan. Senior itu buru-buru menambahkan, jangan salah paham, kami tidak meminta pekerjaan darimu. Dojun menjawab, ya, saya mengerti. Lalu senior itu bertanya lagi, IMF, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Bukankah kau tahu lebih banyak dibandingkan kami? Pasti banyak informasi tingkat atas yang beredar di sekitarmu. Seniornya melanjutkan dengan nada pasrah, kami tak punya pilihan selain mendaftar pekerjaan lagi. Jujur saja, jika situasi seperti ini terus berlanjut selama setahun, aku akan mengubah rencana, aku mau mulai siap-siap ikut ujian pengacara atau PNS. Dojun bergumam dalam hati, aku harus bilang apa? Apa aku harus memberitahu mereka kebenaran atau hanya menghibur mereka? Jika aku memberitahu apa yang sebenarnya akan terjadi di masa depan, apakah mereka bisa menerima kenyataan pahit ini? Setelah berpikir sejenak, Dojun memutuskan untuk berkata dengan tegas, menurut saya, berhentilah mencari pekerjaan dan bersiaplah untuk ujian pengacara atau PNS. Salah satu seniornya bertanya, penuh kebingungan, apa maksudmu? Tahun depan pun kami akan kesulitan mencari pekerjaan karena IMF. Dojun bergumam dalam hatinya lagi, tahun depan ini akan berlangsung selamanya, situasinya hanya akan makin memburuk, bahkan lulusan Universitas Seoul pun tidak akan luput dari kesulitan ini. Lalu ia menatap seniornya dan berkata dengan serius, jangankan pencari kerja, bahkan mereka yang sudah bekerja saat ini akan dipecat, PHK akan terjadi secara besar-besaran dengan alasan restrukturisasi perusahaan. Senior itu terlihat semakin kaget, PHK, tanyanya. Dojun mengangguk dan melanjutkan penjelasannya, iya. Mayoritas perusahaan besar akan mem-PHK setidaknya 30% dari total pekerja mereka. Krisis IMF ini bukan sekadar masalah kekurangan dana likuid. Negara kita benar-benar berada di ambang kebangkrutan ekonomi. Mendengar itu, suasana menjadi hening. Senior dan teman-temannya terdiam, mencerna kenyataan pahit yang baru saja disampaikan. Dojun kemudian berkata lagi, sekarang, konsep pekerjaan seumur hidup sudah tidak relevan. Perusahaan bisa memecat pegawai kapan saja mereka mau. Akan muncul istilah baru, pegawai tidak tetap. Seorang senior lainnya, masih terlihat bingung, bertanya, pegawai tidak tetap, apa itu? Dojun bergumam dalam hati, pegawai tidak tetap adalah konsep yang akan menjadi tren di era ini, bagaimana aku bisa menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti? Lalu ia berkata, menurut kalian, apakah pekerja paruh waktu itu membayar pajak seperti pajak penghasilan? Tidak kan? Semua yang mendengar hanya mengangguk pelan. Dojun melanjutkan, dan bagaimana dengan pesangon? Senior itu menjawab dengan nada ragu, mana mungkin pekerja paruh waktu mendapatkan pesangon? Dojun menatapnya dengan serius, kemudian berkata, lalu, bagaimana kalau atasan menyuruhnya berhenti besok? Apa yang harus dia lakukan? Senior itu menjawab dengan tegas, tentu dia harus keluar. Dojun mengangguk pelan dan berkata, itulah pegawai tidak tetap. Kemudian dia melanjutkan, konsep ini bukan hanya berlaku di bisnis rumahan, tapi juga perusahaan besar. Dia melanjutkan lagi dengan nada serius, perekonomian membutuhkan waktu cukup lama untuk pulih dari kebangkrutan dan kembali normal. Jika kalian ingin mendapatkan pekerjaan dan bukan bersiap-siap untuk ujian PNS, pergilah wajib militer dulu, setidaknya kalian bisa menunda kelulusan, kan? Kalian harus menghindari hujan yang turun tiba-tiba. Beberapa teman-temannya terdengar berbicara kecil di belakang, tertawa ringan, mana mungkin, pergi saja wajib militer sana, hehehe. Dojun bergumam dalam hati, ini pembicaraan yang tidak relevan untuk mahasiswa yang baru menyelesaikan tahun pertama kuliah. Bagaimanapun, mulai tahun depan, angin dingin yang sangat keras akan mulai bertiup. Dan saat orang-orang di sekitar kita menjadi korban IMF,
mereka akan sadar bahwa kata-kataku soal menghindari hujan yang turun tiba-tiba benar adanya. Senior itu, yang mendengarkan perkataan Dojun, akhirnya berkata, terima kasih karena telah menjernihkan pikiranku. Dojun yang mendengar itu bergumam dalam hati, mahasiswa tingkat 4 memang berbeda. Kemudian Dojun berkata, tidak, mungkin saya terlalu pesimistis karena orang-orang yang menjalankan perusahaan di sekitar saya selalu memikirkan yang terburuk. Senior itu pun menjawab dengan tenang, kami juga harus berpikir dan bersiap untuk yang terburuk karena sebentar lagi kami akan lulus. Maaf, suasana jadi kacau karena kami, ia lalu tersenyum, baiklah, ayo kita minum. Sambil mengangkat gelas yang ada di tangannya, senior itu berkata, kalian semua masih punya banyak waktu, kalian punya cukup waktu untuk menghindari hujan yang turun tiba-tiba dan banyak waktu untuk bersiap, jangan khawatir dan minumlah sepuasnya hari ini. Dengan kata-kata itu, suasana kembali lebih ringan dan penuh semangat. Dojun pun melihat sekeliling dan merasa ada sedikit ketenangan meskipun masalah besar masih ada di depan. Hari itu, mereka semua berusaha menikmati momen bersama, menatap masa depan dengan cara mereka masing-masing. Dojun pun bergumam dalam hati, meskipun dipaksakan, senyuman itu bisa membantu mengubah suasana. Namun, suasana tiba-tiba berubah saat seseorang menghampiri mereka. Wanita itu berkata dengan nada santai, lama tak jumpa, Jin Dojun. Dojun terkejut dan spontan menjawab, sambil melihat wanita itu, dalam hatinya, ia bergumam, siapa namanya? Wanita itu langsung menebak, kau lupa namaku, kan? Dengan tatapan yang sedikit menyindir, Dojun hanya bisa mengaku jujur, ya. Saat itu, senior yang bersama mereka menyelamatkan keadaan dengan berkata, Minyong, ada urusan apa kau datang kemari? Dojun pun tersadar dan bergumam dalam hati, benar, namanya Seo Minyong. Seo Minyong segera berkata dengan nada tegas, tolong beri saya setengah gelas saja, saya harus segera kembali ke perpustakaan. Mendengar itu, salah satu seniornya berkomentar, mahasiswa yang bersiap untuk ujian pengacara memang beda, langsung belajar tanpa peduli akhir semester dan liburan. Tapi bukankah lebih baik kau tidak menghabiskan waktu kumpul-kumpul di sini? Seo Minyong dengan tenang menjawab, menurut saya, senior juga tidak seharusnya ikut kumpul-kumpul di sini. Untuk ujian PNS, persiapan 2 tahun saja mungkin tidak cukup. Sedangkan untuk ujian pengacara, hasilnya tidak pernah bisa dipastikan oleh siapapun. Semua tergantung pada individu masing-masing. Dojun yang mendengar percakapan itu bergumam dalam hati, apa sih yang anak ini bicarakan? Apa dia sedang membahas IMF? Sementara itu, seseorang di samping Xiao Minyong ikut menimpali dengan nada heran, apa sih yang kau bicarakan? Xiao Minyong berkata dengan nada serius, bukankah para senior yang sibuk pun datang ke sini untuk memastikan hal itu dari Dojun? Bagaimana kondisi perusahaan di Korea Selatan sekarang? Sampai kapan krisis valuta asing yang mengerikan ini akan berlangsung? Benar, kan? Dojun bergumam dalam hati, dia hebat juga. Saat mendengar ucapan senior, aku pikir dia hanya mahasiswa teladan yang mati-matian belajar untuk jadi hakim. Tapi ternyata dia cukup cerdas dan mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Xiao Minyong menghabiskan minumannya lalu berkata dengan tenang, saya dengar bahkan nama Seoul University tak punya daya tarik sekarang. Katanya, semua wisudawan menangis karena kondisi di luar sangat sulit, dan keadaan ini tak akan mereda begitu saja. Kita beruntung karena belajar tentang hukum, ujian PNS tidak akan terlalu sulit bagi kita. Tiba-tiba, salah satu senior bertanya dengan nada menggoda, apakah kalian berdua pacaran? Apakah kalian berdiskusi tentang hal-hal berat seperti ekonomi Korea Selatan sambil pacaran? Senior lainnya menimpali sambil berdiri, itu tidak benar dan tidak boleh terjadi, Dojun bukan penduduk dunia ini, tidak mungkin Minyong pacaran dengan alien. Senior itu melanjutkan dengan nada menggoda, Minyong, kau sendiri yang bilang tidak pacaran dengannya, kan? Kau bilang tidak suka laki-laki yang membanggakan kekuatannya dan benci pada anak yang membanggakan hartanya. Kemudian dia menunjuk Dojun dengan senyuman. Dojun memiliki keduanya, uang dan kekuatan. Sadarlah. Dia lalu melanjutkan, Jin Dojun, pergilah ke duniamu. Pacarilah anak perempuan konglomerat lain atau artis. Pacarilah perempuan-perempuan semacam itu. Minyong yang duduk di samping akhirnya angkat bicara. Kenapa kalian berlebihan sekali? Ini baru ketiga kalinya aku bertemu Dojun sejak aku kuliah di sini. Siapa yang pacaran? Senior lainnya menimpali sambil tersenyum, benar juga sih, kalian tak punya waktu dan tak ada kesempatan untuk bertemu. Dojun tidak pernah datang ke kampus, dan Minyong hanya bolak-balik perpustakaan dan kelas, jadi, mereka memang tidak mungkin pacaran. Tawa kecil pun terdengar dari mereka yang lain, mencairkan suasana dengan senyuman di wajah masing-masing. Dojun bergumam dalam hati, aku iri melihat mereka, jiwaku seperti pria parubaya yang perasaan cintanya telah mengering. Kadang, hormon laki-laki dalam tubuhku jadi liar. Tapi stres karena pekerjaan menekannya. Tiba-tiba, Seo Minyong berdiri dan berkata, sudahlah, aku akan pergi, aku sudah bertemu kalian. Dojun, ayo kita bicara sebentar, ada yang ingin kutanyakan. Dojun menatapnya bingung, kenapa? Seo Minyong menatapnya serius, ada yang ingin kuperhitungkan denganmu, katanya tegas.
Dojun, masih kebingungan, akhirnya mengikuti Minyong keluar. Saat angin dingin menerpa, dia berkata, "Wah, dingin, ada apa? Apa yang mau kau perhitungkan denganku?" Minyong menatapnya sambil menahan malu, lalu berkata, "Aku mengatakan ini sambil menahan rasa malu, jadi pikirkan baik-baik sebelum menjawabnya." Dojun menanggapinya sambil bergumam, "Baiklah, apa yang ingin dia bicarakan?" Minyong kemudian berkata dengan tegas, "Tujuan dan misiku adalah lulus ujian pengacara sebelum lulus kuliah." Dojun menjawab, "Aku tahu itu tujuanmu, tapi apa misi yang kau maksud?" Seo Minyong melanjutkan, "Semua keluargaku bekerja di bidang hukum. Selain itu, sebagian besar dari mereka lulus ujian pengacara sebelum lulus kuliah. Jika aku tidak lulus ujian sebelum lulus kuliah, keluargaku akan terus mengomeliku. Jadi bagaimanapun caranya, aku harus lulus." Dojun pun bertanya, "Jadi," Seo Minyong melanjutkan lagi, "jadi, ini jauh lebih parah dibandingkan saat kita kelas 3 SMA. Jujur saja, aku tidak punya waktu." Dojun pun bertanya, "Waktu untuk apa?" Seo Minyong pun mendekati Dojun lebih dekat dan berkata, "Waktu untuk kencan denganmu." Dojun terkejut, "Apa?" Seo Minyong melanjutkan, "Aku sedang menyatakan perasaanku padamu, apa hanya itu reaksimu?" Dojun, sedikit kesal, menjawab, "Bukankah kau bilang tidak suka pada orang yang membanggakan kekuatan dan uang? Aku punya keduanya. Itu." Seo Minyong dengan santai berkata, "Tapi kau tampan." Dojun semakin bingung, "Apa?" Seo Minyong menatapnya dan berkata lagi, "Kau hanya punya satu reaksi, yaitu apa?" Dia pun menghela napas dan melanjutkan, "Mari kita kembali ke topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, aku tidak punya waktu dan kau jarang ke kampus, jadi ayo kita putuskan untuk makan bersama 1 atau 2 kali sebulan dan menganggapnya impas." Dojun bertanya, "Apanya yang impas?" Seo Minyong tersenyum kecil, "Kencan kita." Dojun, tanpa berpikir lama, tersenyum dan berkata, "Kau tahu nomor teleponku, kan?" Seo Minyong mengangguk-angguk sambil menjawab, "Ya." Dengan senyuman yang penuh percaya diri, Dojun melanjutkan, "Telepon aku akan kirim mobil untukmu." Seo Minyong mengerutkan kening, bingung, mobil apa?" Dojun menjelaskan sambil tersenyum, "Mobil untuk menjemputmu. Kau lupa, aku generasi ketiga keluarga konglomerat, kencan kita tidak akan biasa, jadi, bersiap-siaplah." Seo Minyong terdiam, terpana mendengar perkataan Dojun, sementara itu, Dojun mulai melangkah pergi dan berkata dengan santai, "Aku masuk, ya." Dari belakang, Seo Minyong berkata, "Dojun, ini rahasia. Kalau anak-anak tanya, bilang saja aku memarahimu karena kau tak ikut mengerjakan tugas kelompok." Dojun menjawab santai, "Baiklah." Saat Dojun masuk kembali, salah satu seniornya langsung bertanya, "Ada apa? Kalian bicara apa tadi?" Dojun menjawab dengan nada tenang, "Apalagi, dia memarahiku karena aku bolos saat ada tugas kelompok." Namun tiba-tiba, dari luar, suara Seo Minyong terdengar lantang, "Mulai hari ini aku pacaran dengan Jin Dojun." Semua orang di ruangan itu terkejut, saling berpandangan dengan ekspresi tak percaya. Seo Minyong pun dengan cepat menutup pintu kembali dan pergi. Dojun hanya bisa bergumam pelan, "Ah, sial." Sin berpindah ke kediaman Jin Yongchul tanpa pemberitahuan sebelumnya, membuat suasana sedikit canggung. Jin Yongchul, dengan nada tegas, berkata kepada anak dan menantunya, "Hotel, mall, resort, lapangan golf, ini bukan jumlah yang kecil. Lihatlah grup lain, mereka hanya punya 1 atau 2 mall atau lapangan golf. Itu adalah bagian untuk putri mereka." Kemudian, dengan suara yang lebih tenang, dia melanjutkan, kata-kata seperti, "Anak perempuan yang sudah menikah sama saja dengan orang lain itu muncul bukan tanpa alasan." Seo Yona menjawab, "Itu sebabnya kami terjun ke politik, karena saya ingin menutupi kekurangan saya dengan kekuatan." Ayahnya, Jin Yongchul, mengerutkan kening dan berkata dengan nada tak percaya, "Kekurangan? Hah, yang benar saja." Lalu menantunya, Choi, mencoba menenangkan situasi, "Ayah tidak perlu khawatir, kami akan berkembang dalam urusan politik dan tidak ikut campur urusan perusahaan," katanya dengan penuh keyakinan. Namun, Jin Yongchul bergumam, pria yang bersembunyi di balik rok istrinya tanpa bisa melakukan apapun itu, dengan sombong bilang akan berkembang dalam area politik yang keras. Dia kemudian melanjutkan dengan nada serius, "Partai oposisi memegang kekuasaan, partai yang berkuasa dan partai oposisi sudah berubah. Tidak mudah memenangi pemilihan sebagai kandidat partai oposisi." Seo Yona, yang tetap tenang, menjawab dengan senyum tipis, "Dibandingkan partai oposisi yang memegang kekuasaan, saya lebih takut pada ayah." Tiba-tiba, Jin Yongchul berkata dengan keras, "Semua masuk," dan segerombolan orang pun masuk, duduk di meja rapat dengan serius. Seo Yeona dan Choi saling memandang kebingungan, belum mengerti apa yang terjadi. Jin Yongchul melanjutkan, "Mulai hari ini, mereka akan membantu menantu Choi. Karena sudah memutuskan untuk maju, kau harus menang." Choi langsung berdiri dengan hormat dan menundukkan kepalanya, "Terima kasih, ayah mertua. Saya pasti akan menang dan membalas kebaikan ayah mertua." Jin Yongchul melirik Choi dan bertanya, "Apa kau bisa mempertanggungjawabkan ucapanmu itu?"
Choi, dengan wajah penuh keyakinan, menjawab, ayah mertua, saya seperti ayah kandung saya sendiri. Jadi, bagaimana mungkin saya berani punya pemikiran lain? Jin Yongchul tersenyum puas, melirik seorang bawahannya dan orang itu memberikan dokumen di hadapan Choi. Ini, kata orang itu sambil menyerahkan dokumen kepada Choi. Jin Yongchul berkata, satu dari dua dokumen ini berisi daftar orang-orang yang dijadikan wakil oleh kota Seoul urusan politik dan yang lainnya berisi daftar lembaga yang berada di bawah pemerintah kota Seoul. Jin Yongchul melanjutkan dengan lantang, aku secara khusus memilih orang-orang yang akan duduk di kantor pusat infrastruktur perkotaan, korporasi manajemen fasilitas, serta korporasi perumahan dan perkotaan. Setelah mendengar penjelasan itu, Seo Yona pun membuka mulut, ayah. Namun, Jin Yongchul langsung memotong, aku menulis beberapa baris yang dapat digunakan dalam janji kampanyemu. Mereka yang akan memberitahu kapan kau harus mengumumkannya. Choi, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, langsung bergumam dengan penuh kecemasan, bukankah itu berarti orang-orang Presiden Jin yang akan mengambil alih kota Seoul, dan janji yang diberikan pada publik itu bukankah pemikiran wali kota, melainkan grup Soyang? Choi bergumam lagi dengan nada rendah, Presdir berencana menjadikanku bonekanya. Kemudian, Choi menundukkan kepala dan berkata, ayah mertua, ada orang yang harus saya urus dan pihak partai juga akan merekomendasikan beberapa orang mereka. Jin Yongchul tetap tenang dan menjawab, aku yang akan mengurusnya, kau tak perlu khawatir, mereka pasti akan lebih suka bekerja di gedung perusahaan grup Soyang daripada menjadi pegawai negeri kota Seoul. Choi pun terdiam, namun pikirannya terus berputar, tahan, pikirnya dalam hati, sekarang aku harus mengikuti perintahnya dengan patuh, serangan balik akan datang setelah kekuatanku ada di tanganku. Scene berpindah di sebuah gedung, suasana tampak tegang namun profesional. Oh Seon dan Do Jun memasuki gedung dengan penuh percaya diri, hingga seorang pria parubaya dengan sikap tegas menyambut mereka di lobi. Selamat datang, katanya sambil mengulurkan tangan. Saya Lee Jong Seol, Direktur Komite Transisi. Oh Seon segera menyambut uluran tangannya dengan sopan. Saya Oh Seon, Anda pasti sangat sibuk, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kami, katanya dengan senyum hangat. Lee Jong Seol mengangguk, senyumnya samar namun ramah. Tidak masalah, jawabnya. Bukankah Anda yang menyelamatkan grup Ajin yang sedang goyah? Justru saya yang seharusnya berterima kasih atas kontribusi Anda. Sementara itu, Do Jun yang berdiri di samping Oh Seon tampak termenung. Ia bergumam dalam hati, teringat akan percakapannya dengan kakeknya beberapa waktu lalu. Direktur Komite Transisi Lee Jong Seol memiliki pengalaman yang luar biasa, pikirnya, mengulang kata-kata yang pernah ia ucapkan kepada sang kakek. Sebagai lulusan Akademi Militer Korea Selatan Angkatan ke-16, dia bekerja untuk Badan Intelijen Pusat selama pemerintahan Republik Kelima dan juga menjabat sebagai anggota Partai Jongnim. Kata-kata kakeknya pun terngiang di benaknya. Benar, ujar kakeknya dengan nada penuh keyakinan, Lee Jong Seol akan memimpin pada masa awal rezim pemerintahan. Dia sangat berpengaruh sebagai kepala staf pertama. Tiba-tiba, Lee Jong Seol bertanya, siapa anak muda yang di sana? Sambil melirik ke arah Do Jun yang berdiri di belakang Oh Seon. Oh Seon tersenyum ringan dan menjawab dengan tenang, oh, dia staf saya, untuk berjaga-jaga, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dulu, tidak ada rahasia antara saya dan dia. Bagaimanapun juga, saya pasti akan memberitahunya tentang percakapan kita hari ini. Kemudian Oh Seon menambahkan dengan nada penuh keyakinan, jadi, tolong izinkan dia bergabung bersama kita. Do Jun menganggukkan kepalanya, lalu Lee Jong Seol berkata, silakan, tak ada percakapan yang perlu disembunyikan, Anda tidak perlu khawatir. Kemudian ia melanjutkan, saya telah mendengarnya dari Presiden Direktur Soyang. Katanya Anda berencana membawa 2,2 miliar dolar dana yang tersedia di kantor pusat fantasi investment di New York, ke Korea Selatan. Oh Seon mengangguk dan menjawab, benar, Lee Jong Seol melanjutkan, pasti ada syaratnya, kan? Oh Seon berkata, ya, salah satu alasan saya menemui Anda hari ini adalah untuk membicarakan syaratnya. Oh Seon lalu meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Sementara itu, Do Jun yang mengamati percakapan tersebut bergumam dalam hati. Dia bahkan sama sekali tidak terkejut saat mendengar 2,2 miliar dolar. Aku yakin ini pertama kalinya dia mendengar angka itu. Apa mungkin dia bisa setenang itu? Atau mungkin dia tidak tahu nilai dolar, nilai dari 2,2 miliar dolar? Kemudian, Lee Jong Seol bertanya, kenapa sebuah perusahaan investasi ingin terlibat dalam konstruksi, keuangan, dan baton? Itu terlihat tidak serasi. Oh Seon menjawab, proposal itu bukan berisikan bisnis konstruksi meskipun memang ada bagian dari proposal yang mencakupnya. Bisnis konstruksi itu benar-benar terpisah, tolong beri kami ulasan positif. Lee Jong Seol berpikir sejenak lalu bertanya, jika saya memberikan ulasan positif, apa itu berarti Anda akan mengelontorkan dolar yang perusahaan Anda miliki ke Korea Selatan? Oh Seon mengangguk dan berkata, benar, Lee Jong Seol melanjutkan, setelah mengelontorkannya dan mendapat untung besar, Anda berencana untuk membawa uang itu kembali ke Amerika Serikat, kan? Bukankah itu sudah jelas, mungkin pada masa mendatang,
Grup Ajin juga tidak bisa lepas dari hal ini, kan? Setelah membuatnya jadi normal, Anda akan membagi dan menjualnya, lalu mengirim keuntungannya ke Amerika Serikat, bukankah begitu? Dojun pun tiba-tiba berkata dengan tegas, tidak, Direktur, justru sebaliknya. Lee Jong-seol menatapnya, sebaliknya, Dojun menjawab, benar, kami akan membawa uang yang kami dapatkan dari Amerika Serikat ke Korea Selatan. Sejauh ini, kami telah mendapatkan banyak keuntungan dari manifestasi di Martin Computer, Microsoft, film Hollywood, dan Power Bank Jepang. Lalu, kami mengakuisisi grup Ajin dengan uang yang kami peroleh dari investasi itu. Di satu sisi, kami adalah pilar ekspor. Lalu, Lee Jong-seol tersenyum dan berkata, bercandamu keterlaluan. Dojun menambahkan, bukankah mengekspor adalah tindakan yang menghasilkan dolar? Kami memang tidak menjual produk, tapi menghasilkan mata uang asing, sama saja. Lee Jong-seol kemudian menjawab, mungkin sekarang terlihat seperti itu, tapi bagaimana ke depannya? Oh Seon tiba-tiba berkata, Pak Direktur, jika sekadar ingin menghasilkan uang, kami bisa mendapatkannya 2 kali lipat hanya dengan memperhitungkan selisih nilai tukar dolar. Tapi bahkan jika proposal yang diberikan ini jadi kenyataan, saya tidak bisa menjamin perusahaan kami akan mendapat keuntungan 2 kali lipat. Tolong periksa proposal kami sekali saja. Lee Jong-seol pun mengambil proposal itu dan mulai membacanya. Sementara itu, Dojun bergumam dalam hati, bagi orang yang hidup pada era 1960-an dan 1970-an, kata pilar ekspor adalah simbol kepercayaan diri dan kebanggaan. Karena ekspor merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan Korea Selatan, yang dulunya salah satu negara termiskin di dunia, menjadi raksasa ekonomi. Bagi orang yang pernah mendengar bahwa sumber daya manusia adalah segalanya dan ekspor merupakan satu-satunya cara bertahan hidup, karena Korea Selatan kekurangan daya sumber-sumber daya, kecapan penuh kesombongan dari orang yang hanya bermain-main dengan uang dapat menyinggung mereka. Tapi, apakah dia akan merasa seperti itu bahkan setelah melihat proposal yang kami sajikan? Setelah Lee Jong-seol membacanya, dia pun berkata, rencana untuk menciptakan kiblat bagi industri media Korea, proposal ini boleh juga. Apakah Anda berencana menginvestasikan keseluruhan 2,2 miliar dolar untuk industri media? Oh Seon pun menjawab, tidak, kami hanya akan menginvestasikan sebagian dari itu. Kemudian Oh Seon melanjutkan, jujur, kami berencana berinvestasi dalam beberapa bidang. Kami ingin menyerahkan perusahaan di Amerika Serikat pada warga lokal dan membuka lembaran baru sebagai pengelola bisnis di Korea Selatan. Bagaimana? Lee Jong-seol kemudian bertanya, bagaimana dengan perusahaan IT? Lalu Oh Seon bertanya, IT, kemudian Lee Jong-seol melanjutkan, benar, jika Anda telah mendapatkan keuntungan besar karena berinvestasi di Martin, Microsoft, dan Power Bank, saya yakin Anda cerdas. Apa yang saya katakan ini salah? Oh Seon, tampak berpikir sementara itu, Dojun bergumam, wajar, Om kebingungan, karena aku yang memimpin semua investasi untuk IT, untuk berevitalisasi perekonomian yang mengalami resesi akibat krisis IMF. Bukankah pemerintah mencurahkan energi untuk memelihara perusahaan startup yang berkaitan dengan IT? Selain itu, pemerintah juga semakin mengangkat topik pengayaan budaya. Jika kita melabeli Fantasi sebagai perusahaan investasi dari Amerika Serikat, Media City akan sejalan dengan tugas inti pemerintah ini. Dojun menjawab dengan senyuman, IT akan sangat membantu dalam pembinaan UKM, bahkan di Amerika Serikat, perusahaan startup yang dimulai di Silicon Valley telah berkembang pesat, hingga saat ini menimbulkan kekhawatiran munculnya gelembung ekonomi. Jika pemerintah mengambil inisiatif ini, hasilnya akan luar biasa. Lee Jong-seol tersenyum tipis dan berkata, sudah kuduga, IT memang bidang yang dikenal baik oleh anak muda, aku senang mendengar jawabanmu. Dojun bergumam pelan, aku hanya perlu memberikan jawaban yang diinginkan PNS dan politisi. Saat ini, jawaban yang diinginkan Lee Jong-seol adalah masa depan IT yang cerah. Lee Jong-seol kemudian beralih kepada Oh Seon dan bertanya, bagaimana, apa Anda akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di bidang IT juga? Namun, tiba-tiba Dojun menyela, Pak Direktur, Fantasi sama sekali tidak berminat untuk berinvestasi di bidang IT. Lee Jong-seol terkejut, mendengar pernyataan itu, lalu Dojun melanjutkan, perusahaan startup IT seharusnya berkembang dengan memakan nutrisi berupa ide-ide inovatif dan kehebatan teknologi. Jika pemilik modal swasta tertentu ikut campur, hanya ide dan teknologi mereka yang akan diambil. Jiwa muda pendiri perusahaan startup tidak boleh diambil oleh pemilik modal. Lee Jong-seol kemudian berkata, jadi, pemerintahan yang harus menjadi poros dalam industri itu? Dojun menjawab dengan tegas, ya, menurut saya, cara terbaik adalah pemerintah hanya menyiapkan taman bunga yang bagus dan mengawasi mereka, agar para wirausahawan muda lahir dalam lingkup pemerintah. Lee Jong-seol bertanya, taman bunga? Dojun menjelaskan, pembangunan infrastruktur IT, dan jika Anda mengamatinya dalam diam, akan muncul hasil yang baik. Silicon Valley juga berkembang dengan cara ini. Lee Jong-seol, tanpa berpikir panjang, langsung berkata, terima kasih atas opini Anda yang berharga.
kami akan meninjau proposal ini secara menyeluruh dan menghubungi Anda kembali. Kemudian, dia melanjutkan, lalu, bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang rencana investasi sebesar 2,2 miliar dolar? Pemerintah akan meninjaunya secara positif. Dojun bergumam pelan, berhasil, peninjauan secara positif oleh Direktur Komisi Transisi hanyalah salah satu bentuk persetujuan. Aku telah memberinya opini penting, tapi dia tak mengulurkan tangannya padaku. Ini pasti caranya untuk menegaskan posisi kami masing-masing. Saat perjalanan pulang, Oseon pun bertanya, "Oh ya, tadi kau bilang tidak akan berinvestasi di IT. Apakah kau serius?" Dojun menjawab dengan mantap, "Ya, saya serius." Oseon kemudian bertanya, "Kenapa? Jika pemerintah yang membina mereka bisa jadi tambang emas untuk kita. Bahkan ada beberapa perusahaan startup yang mengetuk pintu kita." Dojun menjawab, "Om, kita adalah pemilik perusahaan yang bersaing dengan Dayun Motor. Bukankah perusahaan startup adalah tempat anak-anak ingusan berjuang untuk menghasilkan uang? Kita harus bermain di liga besar." Oseon merasa heran, "Bukankah kau terlalu meremehkan perusahaan startup? Kita tidak bisa mengabaikannya jika skala mereka jadi besar." Dojun menjawab dengan santai, "Om, apakah Om tahu seberapa keuntungan Soyang Elektronik saat semikonduktor jadi meledak beberapa tahun lalu? 2 triliun. Tidak peduli seberapa besar perusahaan startup, keuntungan perusahaan itu tidak akan bisa mencapai ujung jari Soyang Elektronik." Dojun pun bergumam dalam hati, perusahaan dengan penghasilan ratusan triliun memberi isyarat padaku, jadi aku tak punya waktu untuk melirik perusahaan IT yang menjualnya akan naik 1 atau 2 triliun won 20 tahun kemudian. Oh Seun pun berkata, "Kau harus tahu betapa berharganya uang kecil saat mengumpulkannya." Lalu dia melanjutkan, "Siapa tahu, bisa saja seseorang seperti Nona Jamesh dari Saho akan muncul." Mendengar itu, Dojun menjawab, "Kalau begitu, investasikan saja sedikit uang Om pada perusahaan yang Om inginkan. Setidaknya, Om akan dapat uang untuk beli lauk." Dojun kemudian bergumam, perusahaan yang akan menghasilkan uang belum muncul. Dan yang muncul saat ini di antara perusahaan-perusahaan yang kuingin adalah Nextun dari City of the Wind yang mulai beroperasi tahun lalu. Ada juga N6 Line Gable yang dimulai musim semi tahun ini. Namun, tiba-tiba, Oseon yang tertinggal di belakang berkata dengan kesal, "Jin Dojun, jangan salah sangka." Dojun pun bertanya, "Apa maksud Om?" Oseon menjawab dengan kesal, "Hanya karena telah bertemu orang yang berkuasa di pemerintahan dan menyentuh miliar hingga triliun dolar, kau merasa sudah menjadi presiden konglomerat." Dojun bergumam dalam hati, "Ini pertama kalinya Om semarah ini padaku selama 10 tahun, lalu Oseon melanjutkan dengan nada marah, "Kakekmu, Presidir Jin, hanya akan mengelola bisnis triliunan secara langsung. Dia juga membawa keuntungan ratusan miliar dolar dengan makan bersama orang-orang berkuasa di pemerintahan. Itu yang dilakukan oleh seorang presidir konglomerat." Dojun kembali bergumam, "Ini pekerjaan yang kulakukan sekarang, kenapa Om begitu marah?" Namun, Oseon melanjutkan dengan lebih tegas, "Mereka memiliki puluhan ribu buruh yang mencari nafkah untuk membeli lauk. Dengan uang yang dihasilkan para buruh itu, mereka mengambil alih pabrik baja dan membangun pabrik di Tiongkok. Tanpa buruh, tidak ada pemilik. Tanpa petani penggarap, tidak ada tuan tanah, dan tanpa rakyat, tidak ada raja. Bagaimana denganmu? Kalau kau tidak punya buruh, petani, penggarap, maupun rakyat, kau hanya punya sejumlah uang, tapi sudah bertingkah seperti presidir konglomerat. Perusahaan itu bisa menghasilkan miliaran, bahkan ratusan miliar. Apakah itu seharga lauk?" Dojun terdiam, lalu bergumam lagi dalam hati, "Ucapan Om benar, tak kusangka aku yang dulunya buruh, sekarang bertingkah seperti konglomerat setelah 10 tahun, aku tak pernah berpikir akan jadi begitu sombong." Dojun kemudian menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan, "Saya minta maaf, saya tidak berpikir panjang." Melihat itu, Oseon bergumam dan tiba-tiba suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Dengan nada yang lebih lembut, dia berkata, "Bagus kalau kau cepat mengerti maksud ucapanku, yang penting, kau sudah mengerti." Lalu, Oseon berkata dengan santai, "Baiklah kalau begitu, kita lanjutkan obrolan tadi, kau ingin berinvestasi di mana?" Dojun menjawab, "Apa, bukankah lebih baik Om yang menentukan?" Oseon menjawab, "Tidak, aku bisa menentukan arahnya. Tapi penilaian investasi dan instingmu lebih bagus. Katakan saja, ada apa? Ada perusahaan yang menarik minatmu?" Dojun berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, game online." Oseon bertanya, "Game online?" Dojun menjawab, "Ya, investasikan masing-masing 1 miliar di 2 tempat. Sisanya, silakan Om yang memutuskan." Oseon bergumam, "Game, ya." Lalu dia berkata lagi, "Ayo kita habiskan 10 miliar saja sesuai kata-katamu. Kita akan berinvestasi di 2 perusahaan game, lalu akan kuinvestasikan sisanya ke beberapa perusahaan lain dengan jumlah 1 miliar atau di bawahnya." Dojun menjawab, "Baiklah, jika satu dari perusahaan-perusahaan itu meledak, modal kita akan kembali." Oseon tersenyum dan berkata, "Kau kan sudah mendengarnya barusan. Pemerintahan berikutnya akan mempromosikan IT, jadi apa kau pikir hanya satu yang akan meledak?"
Dojun pun bergumam, 5 tahun, ya, jika memikirkan orang yang sangat berjasa padaku ini akan pensiun dalam 5 tahun, sungguh sayang sekali. Musim dingin yang sangat dingin pada tahun 1997, satu-satunya musim dingin saat lagu-lagu Natal tak terdengar di jalanan, suasana berpindah ke sebuah ruang rapat, di mana sejumlah orang penting tengah berkumpul di sekitar meja besar. Dojun bergumam dalam hati, para orang yang memegang kendali atas uang paling penting di dunia, yang diperlakukan istimewa oleh bank-bank top, belum pernah menghadapi krisis seperti ini sebelumnya. Jadi, wajar jika mereka terlihat sangat bingung. Tiba-tiba, seorang pria parubaya membuka suara. Saya dengar diskusi merger dengan Soyang Motor sudah selesai. Bagaimana kalau kita langsung memulai proses akuisisi sekarang? Oh Seon pun menjawab dengan tenang, kami masih belum menandatangani dokumen perjanjian karena grup Soyang sedang menyesuaikan saham mereka. Pria parubaya itu melanjutkan dengan bertanya, kira-kira, kapan akan selesai? Oh Seon membalas, bukankah Anda seharusnya menanyakan itu pada grup Soyang, bukan pada kami? Pria parubaya lain menimpali, Presidir Jin dari grup Soyang sudah menyampaikan bahwa kesepakatan telah tercapai, dan yang tersisa hanyalah prosesnya. Tiba-tiba Dojun langsung angkat bicara, itu belum semuanya. Semua mata pun tertuju padanya, pria parubaya yang tadi bertanya terlihat terkejut dan berkata, maaf, tapi siapa orang yang ada di sebelah Anda? Oh Seon segera menjawab dengan tenang, oh, saya memanggilnya langsung dari kantor pusat di Amerika Serikat, dia yang akan bertanggung jawab atas urusan merger kali ini. Pria parubaya itu segera mengubah nada bicaranya. Ah, maaf, saya tidak tahu. Dojun menatap mereka sejenak, lalu bergumam dalam hati, mereka pasti penasaran dengan titel atau posisiku. Orang-orang seperti ini selalu ingin memastikan apakah aku benar-benar layak berada di meja ini. Tanpa ragu, Dojun pun mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya. Parubaya itu membaca nama di kartu tersebut dengan suara pelan, Howard Jin. Dojun segera menambahkan dengan nada sopan, saya orang Korea Selatan, generasi kedua yang tinggal di luar negeri, jadi saya menggunakan nama Inggris saya mohon Anda semua memaklumi. Dojun kembali bergumam dalam hatinya, Howard Jin adalah identitas samaranku sebagai perwakilan dari kantor pusat Fantasia di Amerika Serikat, seorang pemuda Korea Amerika generasi kedua yang mengelola sistem investasi di sana. Identitas ini juga untuk menunjukkan betapa seriusnya kondisi Korea Selatan saat ini, sampai Fantasia merasa perlu mengirim seseorang langsung dari kantor pusat. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, oh, begitu, silakan lanjutkan ucapan Anda. Dojun menghela napas sejenak, lalu bergumam lagi, baiklah, langkah pertama, aku harus melempar umpan kepada mereka. Dojun menatap meja rapat dengan ekspresi serius dan berkata, ya, tim penilai investasi dari kantor pusat sedang meninjau ulang akuisisi ini. Pria parubaya yang duduk di sana langsung mengerutkan dahi dan bertanya dengan nada terkejut, apa, meninjau ulang? Tunggu, maksudnya kalian akan meninjau ulang sekarang, apa artinya ini? Dojun bergumam dalam hati, bahkan dalam situasi seperti ini, bank tetap keras kepala memegang prinsip mereka untuk tidak berbicara langsung dengan buruh, mentalitas mereka tak pernah berubah. Oh Seon segera menimpali dengan nada diplomatis, begitulah, saya sudah beberapa kali mencoba mencegah mereka, tapi seperti yang Anda ketahui, orang-orang di sana hanya mengikuti sistem yang berlaku dan seringkali mengabaikan ucapan atasan mereka. Oh Seon melanjutkan dengan nada tenang, dan karena teman yang satu ini membawa investor Amerika di tangannya, saya juga harus lebih berhati-hati. Jadi, saya mohon, tolong dengarkan apa yang ingin dia sampaikan hingga selesai. Dojun melanjutkan dengan tenang namun penuh keyakinan. Ini adalah skenario pertama, grup Soyang ingin memiliki Ajin Motor, tetapi mereka telah menghabiskan semua dana mereka untuk mengakuisisi Handostel. Pada saat itulah fantasi muncul. Kami berencana untuk memegang grup Ajin untuk sementara waktu, lalu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi ketika grup Soyang sudah berhasil mengumpulkan dana mereka. Dia berhenti sejenak untuk menatap para hadirin sebelum melanjutkan, saya yakin Anda semua sudah menebak rencana ini sejauh ini. Namun, krisis valuta asing telah meledak di Korea Selatan, jumlah pembayaran akuisisi sebesar 1,2 triliun won saat nilai tukarnya 800 won per dolar, setara dengan sekitar 1,5 miliar dolar. Sekarang, dengan nilai tukar melonjak ke 1.800 won, nilainya turun menjadi hanya 670 juta dolar. Dojun menambahkan dengan nada semakin serius, dan jika nilai tukar naik menjadi 2.500 won, maka nilai pembayarannya akan semakin rendah, menjadi 480 juta dolar. Ruangan rapat semakin sunyi, wajah-wajah di sekitar meja rapat mulai menegang, tiba-tiba, salah satu peserta mencoba menenangkan, bantuan dari IMF sudah dimulai, 2 miliar dolar telah masuk. Kursnya tidak akan mencapai 2.500 won. Sekarang kursnya akan turun di bawah 2.000 won dan segera stabil. Namun, Dojun tetap tenang dan menjawab, mereka memang menjanjikan 55,5 miliar dolar, tapi sejauh ini hanya 2 miliar dolar yang benar-benar masuk. Selain itu, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada tajam,
Dengan pemerintahan baru yang akan segera dimulai, mereka pasti akan mencoba berunding lagi. Dana 50 miliar dolar itu, kalian semua tahu, tidak ada janji kapan dana tersebut akan tiba. Peserta rapat, termasuk pria parubaya yang tadi berbicara, mulai terlihat bingung dan panik. Mereka mencoba mencerna ucapan Dojun, tetapi ia tidak memberi mereka waktu untuk tenang. Sebentar lagi tahun 1998 akan tiba, lanjutnya, dan Anda semua harus menyelesaikan pembukuan untuk tahun ini. Tapi, percayalah, buku besar Anda tidak akan memberi jawaban apapun. Pemerintahan baru kemungkinan besar akan memulai penggabungan bank, dan untuk bertahan hidup, dolar yang kami miliki, yang dipegang Fantasi, harus masuk ke bank sebelum tahun berganti. Dojun kemudian bergumam dalam hati, eksportir mendapat dolar, sedangkan importir sangat membutuhkan dolar. Jika kami memegang dolar sekarang, semua perusahaan akan berbondong-bondong mendatangi kami, bahkan, permintaan pembayaran dolar dari bank asing terus menumpuk. Dojun melanjutkan dengan nada dingin, dari sudut pandang Fantasi, kondisi Korea Selatan saat ini sangat meresahkan. Kami terus bertanya-tanya, bagaimana jika Korea Selatan tidak mampu bangkit lagi dan kondisi ekonominya terperosok ke level negara-negara Asia Tenggara? Tiba-tiba, salah seorang pria parubaya memotong, jadi, apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya? Dojun menatapnya tajam, lalu dengan tenang berkata, kami adalah negosiator prioritas, tapi kami ingin melepas posisi itu. Seisi ruangan langsung gempar, beberapa peserta rapat mulai saling berbisik panik. Salah satu pria parubaya berseru, apa maksud dari ucapan Anda? Dojun dengan tegas menjawab, artinya, kami akan mundur. Jika kami melepas akuisisi grup Ajin, bukankah grup Dayun akan maju untuk mengambil alih? Ia memberi jeda sejenak, membiarkan ucapannya meresap, lalu melanjutkan, silakan, bernegosiasi dengan mereka. Wajah-wajah di sekeliling meja rapat semakin cemas. Dojun bergumam dengan sinis. Saya rasa itu tidak akan mungkin terjadi. Grup Dayun terlalu sibuk memadamkan api yang sedang membakar kaki mereka. Beberapa saat kemudian, Dojun tiba di tempat kakeknya, dan kakeknya langsung berkata dengan senyum tipis, yang benar saja, meski tak pegang pisau, kau tak ada bedanya dengan perampok 800 miliar. Dojun membalas dengan tenang, tidak ada perampok yang bernegosiasi. Kakeknya tersenyum lebih lebar dan berkata, yang memaksa tikus yang terpojok untuk memilih adalah pisau, bocah. Dojun pun mulai merenung, mengingat perkataannya pada saat negosiasi sebelumnya. Dia berkata, jumlah pembayaran akuisisi 800 miliar won itu sama dengan 400 juta dolar berdasarkan nilai tukar 2000 won, gumamnya. Pria parubaya yang hadir dalam rapat sebelumnya bertanya, bukankah itu hanya 60% dari harga akuisisi awal? Dojun menjawab dengan tenang, jika Anda semua menerimanya, saya akan mentransfer 400 juta dolar ke rekening yang ditentukan hari ini. Dojun pun kembali bergumam dalam hati, mereka tidak akan bisa menolak tawaran ini. Kakeknya tersenyum puas dan berkata, bagus, kau tidak memberi mereka waktu untuk berpikir, bahkan tikus yang terpojok akan melarikan diri jika diberi waktu. Dojun menjawab dengan santai, karena itu akan menjadi sesuatu yang tidak berguna saat tahun sudah berganti. Kakek dengan senyum licik bertanya, apa aku harus membuat perjanjian dulu agar bisa memenuhi syaratmu? Dojun menjawab tegas, ya, sambil bergumam dalam hati, kakek memang orang yang sangat peka. Lalu, Dojun melanjutkan, tolong siapkan posisi penasihat untuk grup Soyang, saya yang akan menanggung semua biayanya. Kakeknya tersenyum lebar, kau cepat sekali mempelajari hal-hal buruk. Dojun membalas dengan serius, aku mempelajari semuanya dari kakek. Lalu Dojun bergumam, kakek mengajarkan pada anak laki-laki kakek, dan anak laki-laki kakek mengajarkannya pada cucu kakek, dan aku mengetahuinya dari cucu kakek. Kakek mengangguk memahami, kakek mengerti, lihatlah ini. Dojun mengambil dokumen yang diberikan dan tiba-tiba terkejut setelah melihat isinya, apa ini, gumamnya. Kakek pun menjelaskan dengan tenang, aku berpikir bagaimana cara memanfaatkan informasi ini, tapi rupanya aku menggunakannya untuk cucuku, Dojun. Dojun dengan hati-hati membaca surat itu dan bergumam, kreditur grup Ajin akan dijual. Lalu dia bertanya, apa bank juga memiliki daftar ini? Kakek tersenyum licik, jika ini hanya informasi umum, mereka tidak akan melaporkannya padaku, hanya grup Dayun yang mengetahuinya. Dojun menyeringai, saya akan benar-benar bisa menggunakannya dengan efektif. Kakeknya tersenyum dan berkata, itu artinya kau beruntung. Jika tahu akan segera kehilangan pekerjaan, mereka akan mengambilnya. Mungkin mereka akan datang kepadamu dengan tergesa-gesa dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Dojun menatap dokumen itu dalam diam, bergumam, sayang sekali. Kalau tahu informasi ini lebih awal, aku bisa mengurangi harganya hingga 50%, bukan 60%. Tiba-tiba, kakeknya memanggil Dojun, Dojun dengan sigap menjawab, ya. Kakeknya melanjutkan, Soyang juga berencana untuk mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran awal tahun depan. Dojun bergumam, sesuai dugaanku,
Apa 1 miliar dolar masih belum cukup untuk memulihkan grup? Sejauh ini kami pernah menjual anak perusahaan, tapi tak pernah memubarkan perusahaan afiliasi. Berapa perusahaan yang kakek akan bubarkan? Kemudian Dojun berkata kepada kakeknya, kakek harus membuat keputusan yang sulit. Kakeknya tampak merenung sejenak, lalu menghela napas. Mungkin ini hal yang baik, karena aku jadi bisa mengumpulkan departemen-departemen yang hanya menghabiskan uang atau kalah saing dan membereskannya. Kakek Dojun melanjutkan dengan nada tegas, sekarang tidak akan ada orang yang meributkan soal pemecatan yang tidak adil. Mendengar itu, Dojun bergumam dalam hatinya, aku lupa, ini adalah kesempatan terbaik bagi perusahaan yang selamat dari krisis IMF. Ini juga awal dari dimulainya monopoli konglomerat papan atas. Kakeknya lalu menatap Dojun dengan tajam dan berkata lagi, aku bermaksud mengambil kesempatan ini untuk melakukan hal yang selama ini telah kutunda. Setelah itu, dia menatap cucunya dengan penuh arti dan melanjutkan dengan suara lembut. Sekarang usiamu sudah lebih dari 20 tahun, jadi, kakek harus memberimu hadiah. Dojun pun bergumam, hadiah, kakeknya lalu berkata dengan serius, kakek akan memberimu beberapa saham grup. Aku akan diam-diam memasukkannya dalam rencana restrukturisasi ini, jadi kau bisa mendapatkannya dengan harga murah. Dojun terdiam sejenak, merenung atas tawaran itu, melihat cucunya terdiam, kakeknya tertawa dan berkata dengan nada menggoda, hei bocah, kau yang sudah menelan soyang motor, begitu senang hanya karena sejumlah kecil saham? Berpindah ke Yewido, tampak Oseon sedang menelepon fantasi di New York, 400 juta dolar sudah masuk ke rekening kreditur. Pagi berikutnya, puluhan pengacara mulai meninjau revisi kontrak akuisisi di kantor Presiden Bank, pusat grup Ajin. Pada sore harinya, aku akhirnya bisa menandatangani kontrak itu. Hari ini, aku resmi menjadi pemilik perusahaan mobil besar di Korea Selatan untuk kedua kalinya. Pada hari pertama tahun 1998, suasana pesta tampak ramai. Seseorang bertanya kepada Sang Jun, ku dengar kau belajar musik. Sang Jun pun langsung menghormati kakeknya dengan menundukkan kepala. Kakek. Kakeknya lalu bertanya, apa kau ingin menjadi penyanyi? Sang Jun menjawab, tidak, saya belajar memproduksi musik. Kakeknya pun menanggapi, produksi musik. Sang Jun menjelaskan, ya, membuat album untuk penyanyi. Kakeknya tertawa, hei, bocah, kakek juga tahu hal itu. Apa kau meremehkan kakek karena sudah tua? Sang Jun pun bertanya, apakah tidak keberatan? Kakeknya tersenyum dan menjawab, karena, Sang Jun lalu berkata, saya mengubah bidang studi sesuka hati saya. Kakeknya pun tersenyum lebih lebar dan berkata, kau hanya perlu melakukan hal yang ingin kau lakukan dengan baik. Kakeknya kemudian melanjutkan, lihat ayahmu baik-baik dan belajarlah darinya. Kudengar kau pemilik perusahaan film terbesar di Korea Selatan, apa itu benar? Jin Yong-hee yang sudah berada di depan ayahnya segera menjawab, ya ampun, itu tidak benar. Perjalanan saya masih jauh, Jin Yong-chul dengan tegas berkata, dasar bodoh. Apa yang sudah kau dapat dari industri film kecil itu selama 10 tahun? Jin Yong-hee mencoba membela diri, perusahaan kami akan naik ke posisi perusahaan film terbaik tahun ini, jangan terlalu keras pada saya. Jin Yong-chul tersenyum sedikit mendengar jawaban itu, sementara kakeknya beralih kembali ke Sang Jun dan berkata, Sang Jun, jangan bergerak lamban seperti ayahmu, kau harus segera menyelesaikan studimu dan menjadi orang terbaik dalam waktu 10 tahun. Sang Jun pun memberi hormat dan berkata, baik, kakek, saya pasti akan menjadi yang terbaik. Beberapa saat kemudian, Dojun duduk termenung sambil menatap TV. Berita pertama yang muncul di layar adalah tentang keputusan pemerintah yang mengejutkan, penjualan dua bank besar. Yang pertama adalah bank representatif yang didirikan pada tahun 1929 dengan nama Bank Tabungan Chosun. Yang kedua adalah bank regional yang didirikan pada tahun 1959, yang kini telah tumbuh menjadi bank nasional. Keputusan ini mengejutkan banyak orang karena kedua bank tersebut dijadikan target utama untuk penjualan kepada pihak luar negeri. Kemarahan publik pun semakin memuncak karena masyarakat merasa bahwa bank-bank tersebut merupakan tempat penyimpanan kekayaan negara. Rasa syukur yang muncul saat IMF mengumumkan akan memberikan dana talangan darurat seketika sirna. Banyak yang menyadari bahwa IMF tidak memberikan bantuan tanpa syarat, tetapi justru mengambil alih bank-bank tersebut sebagai bagian dari syarat peminjaman dolar. Dojun, yang menonton berita tersebut, tampaknya paling terkejut. Ia sempat memeriksa buku catatannya, yang berisi kenangan hidupnya sebelumnya, berkali-kali. Namun ia tidak menemukan informasi apapun mengenai peristiwa itu. Ia pun berpikir, tentu saja aku tidak tahu tentang ini. Peristiwa itu terjadi saat aku kuliah dan sibuk bermain-main, jadi aku tidak mengikuti berita ekonomi. Dojun bergumam dalam hati, bertanya-tanya apakah ada peluang untuk mengambil alih bank tersebut jika dia mengetahui informasinya lebih awal. Sekarang, dia juga bertanya-tanya apakah masih ada kesempatan untuk melakukannya. Bank-bank tersebut begitu diinginkan oleh konglomerat, namun tidak mudah didapatkan. Memiliki bank seperti itu, baginya, akan seperti memiliki sayap yang sangat besar, sebuah kekuatan yang luar biasa. Dia mulai menghitung berapa harga akuisisi kedua bank tersebut, sekian triliun.
Bahkan puluhan triliun, sebuah angka yang membuat kegembiraan Dojun, yang baru saja 3 hari lalu merasa bangga menjadi pemilik perusahaan mobil raksasa, seketika memudar. Kini, seakan-akan mangsa baru muncul begitu dekat di hadapannya, membuatnya kembali merasa tergugah. Dengan tatapan tajam, Dojun melanjutkan, keinginan untuk memiliki mangsa itu benar-benar membuatku terguncang. Ia merasa seperti berada di titik balik dalam hidupnya, di mana kesempatan baru, lebih besar dan lebih menggiurkan, tepat di depan matanya. Beberapa hari kemudian, suasana di depan rumah Jin Yongchul tampak sibuk. Banyak wartawan dan mobil undangan berjejer di sepanjang jalan, semua tampak begitu sibuk. Tampaknya karena acara besar sedang berlangsung di rumah tersebut. Di tengah keramaian itu, pengantin wanita terlihat di sana dan temannya berkata, "Berkat kau, aku bisa melihat-lihat rumah Presiden Soyang. Ini adalah kehormatan besar bagi keluargaku." Lalu dia bertanya lagi, "Di mana rumah baru kalian? Deondangdong, Hangnamdong, villa atau apartemen?" Pengantin wanita tersebut, yang bernama Soyung, menjawab dengan tenang, "Rumah mertuaku di Pyeongchangdong, kehidupanku sebagai menantu dimulai." Seseorang yang mendengar percakapan itu tertawa kecil dan berkata, "Sesuai dugaan, keluarga konglomerat masih hidup di era dinasti Joseon." Soyong, yang mendengar komentar itu, membalas dengan nada sinis, "Kau bodoh ya, walaupun mereka menyuruh kami keluar, aku akan terus menempel pada mereka. Apa kau pernah melihat pangeran yang hidup di luar kerajaan?" Soyong melanjutkan pembicaraannya dengan percaya diri, "Aku tinggal di rumah wakil presiden grup Soyang. Apa kau pikir aku akan memasak, mencuci baju, atau bersih-bersih? Sebagai menantu, aku hanya perlu duduk dan tersenyum di meja makan pada pagi dan malam hari." Setelah itu, Soyong tersenyum puas dan berkata, "Yah, itu cukup menyenangkan." Dia merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidupnya. Di sisi lain, teman-teman Yongjun berkumpul dan saling berbicara. Salah seorang dari mereka terkejut dan berkata, "Aku tak menyangka kau akan menikah, Yongjun. Sekarang siapa yang akan memimpin kami?" Yongjun tersenyum sambil menjawab, "Hanya formalitas, tidak ada yang berubah." Teman-temannya pun menanggapi, "Yongjun akan terus bermain dengan kita, kan?" Yongjun tertawa dan berkata, "Kalau ada yang mendengar, mereka pasti akan mengira kalian semua masih bujangan, padahal aku yang paling telat menikah." Teman-temannya yang lain berkata, "Itu karena kami menyayangimu, Yongjun. Tapi di antara kami, hanya 1 atau 2 orang yang benar-benar memikirkan perasaan istrinya. Kami hanya mengatakannya agar kau tak melakukannya juga." Teman lain menambahkan, "Mereka begitu karena keluarga istri mereka lebih kaya. Kalian pikir Yongjun sama dengan mereka?" Yongjun mendengus dan berkata, "Sudahlah, jangan macam-macam. Setelah aku menikah, kakek menyuruhku untuk bekerja dengan sungguh-sungguh di perusahaan. Bukankah kita juga berada dalam posisi yang harus memperhatikan perasaan orang tua di rumah kita, bukan hanya istri kita harus bermain secukupnya." Setelah percakapan itu, teman-teman Yongjun berkata, "Oke, kami mengerti." Yongjun kemudian berkata sambil melangkah pergi, "Aku pergi dulu ya, ayo kita minum-minum setelah aku pulang dari bulan madu." Yongjun pun pergi, menghampiri seorang teman lainnya yang berdiri di depan dan berkata, "Kau ingat anak yang kemarin, kan?" Temannya itu mengingat dan menjawab, "Kemarin, anak yang jadi pemeran pembantu di drama." Yongjun mengangguk dan berkata, "Benar, kirim dia naik pesawat 2 hari lagi. Aku akan memberitahu alamat hotelnya, jadi kau bisa membuat reservasi kamar dan menghubunginya dari Korea Selatan." Temannya itu tersenyum dan berkata, "Kau memang luar biasa." Yongjun menepuk bahunya dan berkata, "Waktu bulan maduku 10 hari. Bagaimanapun, aku harus menghabiskan waktu 10 hari dengan wanita yang jadi istriku, yang bahkan tidak kukenal dengan baik, tapi, aku juga harus bersenang-senang, kan?" Temannya itu mengangguk setuju. "Oke, aku akan menyiapkan semuanya. Anggap saja itu hadiah pernikahan dariku." Di dalam aula yang penuh keramaian, tampak Presiden Jin Yongchul berjalan dengan tenang. Orang-orang di sekitarnya menghampiri sambil mengucapkan selamat. "Selamat, Pak Presiden, selamat." Beberapa di antaranya menyalaminya dengan hormat. Jin Yongchul membalas, "Ya, terima kasih," dengan senyuman yang ramah. Tiba-tiba, dari arah belakang, seseorang memanggil dengan sedikit tergagap, "Pak Presiden Jin, maksud saya, Besan." Suaranya menarik perhatian Jin Yongchul yang segera menoleh. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya mendekat sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Ah, pertemuan di sini terasa agak terlalu mewah untuk pernikahan sederhana." Jin Yongchul tersenyum tipis dan menjawab, "Ya ampun, dia adalah cucu perempuan yang kau besarkan, Mbak Emas dan Giok. Dia harus merasa nyaman di rumah kami, jadi aku sangat berhati-hati." Setelah jeda sejenak, Jin Yongchul melanjutkan, "Ada yang ingin kukatakan padamu, bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain yang lebih sepi?" Presiden Hong, yang berdiri di sampingnya, mengangguk sambil berkata, "Baik." Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di ruangan yang lebih sepi, hanya diisi oleh mereka berdua. Jin Yongchul mempersilakan, "Mari duduk." Jin Yongchul berbicara dengan nada yang tegas, "Presiden Hong," menarik perhatian orang yang sedang berbicara dengannya.
Presiden Hong pun menjawab dengan sopan, ya, silakan bicara. Dengan tatapan serius, Jin Yongchul melanjutkan, sekarang kita sudah menjadi keluarga, jadi berhentilah. Presiden Hong tampak bingung dan bertanya, apa maksud ucapan Anda? Jin Yongchul menjawab dengan lebih jelas, maksudku adalah menyuruh bawahanmu untuk mengawasi keluargaku, berhentilah melakukan hal itu. Presiden Hong terkejut mendengarnya, tidak mengira akan mendapatkan peringatan semacam itu. Jin Yongchul melanjutkan dengan tatapan tajam, cucu perempuanmu yang sangat berharga akan menikah. Jadi kupikir, sebagai seorang kakek, kau pasti ingin tahu seperti apa keluarga besarmu. Lalu dia menambahkan dengan tegas, tapi itu hanya sampai detik ini. Presiden Hong, yang merasa terpojok, menggigil dan mencoba untuk membela diri, bukan begitu. Jin Yongchul dengan dingin menimpali, diamlah dan dengarkan kata-kataku. Dia melanjutkan, Yongjun masih belum dewasa, jadi meski usianya sudah 30 tahun, dia masih suka bermain seperti anak-anak. Kau mungkin berpikir dia lugu, jadi kau bisa dengan mudah mengendalikannya, karena dia menikah dengan cucumu. Presiden Hong berusaha mengelak, Pak Presiden, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Namun Jin Yongchul tetap tidak tergoyahkan. Yongjun boleh melakukan apapun yang dia mau, karena dia cucuku. Kemudian dia menambahkan dengan suara yang lebih keras, meski dia melakukan segala macam kesalahan dalam kehidupannya, aku tak peduli. Kenapa? Karena dia cucuku. Mendengar itu, Presiden Hong semakin gemetar, terkejut dengan kekuatan kata-kata Jin Yongchul yang penuh otoritas. Jin Yongchul dengan peringatan yang lebih keras lagi, berkata, jangan memerintah cucuku untuk datang dan pergi, hanya karena dia menantu kalian, dia tidak akan bertemu dengan keluarga mertuanya. Jika kau ingin bertemu cucumu, panggil dia saja untuk datang. Jin Yongchul melanjutkan dengan nada dingin dan penuh otoritas, hari ini akan jadi hari terakhir Yongjun melihat wajah keluarga kalian, jika bertemu lagi, itu hanya karena pekerjaan, kalian hanya akan bertemu ketika membicarakan iklan. Dia menambahkan dengan lebih tajam, siapapun yang bermarga Hong tidak boleh menginjakkan kaki di gedung dengan nama Soyang, gagang pena Hansung Ilbo dapat dipatahkan dengan uang grup Soyang. Setelah berdiri, dia menatap Presiden Hong dengan pandangan tajam dan memperingatkan, jangan anggap enteng kata-kataku. Tanpa berkata lebih banyak, Jin Yongchul meninggalkan ruangan, meninggalkan suasana yang penuh ketegangan. Presiden Hong tetap terdiam di kursinya, termenung mendengar dan mencerna kata-kata tajam yang baru saja disampaikan. Dia bergumam pelan, dengan menjauhkan Yongjun dari keluarga Hong, itu membuktikan bahwa dia menganggap Yongjun sebagai penerusnya. Orang tua sudah tak punya banyak waktu, itu berlaku untukku juga, Presiden Jin Yongchul. Presiden Hong pun bergumam lagi, namun, masa depan anak muda masih cerah, baik untuk Hong Soyong maupun untuk Jin Yongjun. Dia menarik napas panjang, lalu berkata lagi, dia sangat waspada menghalau tangan orang lain yang akan mengotori grup Soyang. Sambil tersenyum sinis, Presiden Hong melanjutkan gumamannya, tapi waktu tidak berpihak pada Presiden Jin. Pada malam harinya, Jin Yonghee sudah berada di kediaman Jin Yongchul. Dia membuka pembicaraan, apa yang ayah ingin bicarakan? Ayahnya menjawab, kamu bilang usahamu baik-baik saja, apa itu benar? Jin Yonghee menjawab dengan yakin, ya, perusahaan kami tidak terlalu terpengaruh oleh krisis keuangan. Namun, ayahnya menimpali, tapi tetap saja, mengumpulkan investor film tidak mudah, kan? Jin Yonghee tersenyum tipis dan menjawab, memang tidak mudah, tapi apakah posisi kami bisa dibilang menyedihkan? Di bidang lain, ini bukan cuma perkara mudah atau sulit, tapi hidup atau mati. Ayahnya menatapnya tajam, lalu berkata, ayah bisa membantumu. Jin Yonghee terkejut, apa, katanya dengan nada ragu, lalu melanjutkan, jangan goyahkan hati saya, ayah, sekarang saya sudah tidak mudah terpengaruh, jadi saya takkan terjebak kata-kata ayah. Ayahnya berkata, kau ini, ujarnya, mengarahkan pandangan tajam kepada Jin Yonghee. Jin Yonghee pun menatap ayahnya dengan serius, sepertinya ayah ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jawabnya dengan penuh perhatian. Setelah hening sejenak, ayahnya akhirnya membuka percakapan inti. Baiklah, ayah akan bicara langsung ke intinya, katanya dengan nada tegas, ayah akan memberimu Yayasan Media Soyang dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Soyang. Mendengar itu, Jin Yonghee terkejut dan bergumam dalam hati, rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan Media Soyang adalah salah satu dari 3 rumah sakit terbaik di Korea Selatan. Karena sangat luas, grup Soyang harus membayar lebih dari 1 miliar won untuk pajak propertinya saja. Namun, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki beberapa kekurangan untuk disebut sebagai perusahaan, meskipun merupakan korporasi mandiri. Tempat ini hanyalah lembaga pengembangan sumber daya manusia yang memberikan pelatihan bagi karyawan baru lulusan SMA dan perguruan tinggi, pelatihan bagi eksekutif baru, dan pengurus serta berbagai latihan di tingkat grup Soyang. Ayahnya melanjutkan dengan nada penasaran, kenapa ekspresimu seperti itu, apa itu masih kurang? Jin Yonghee terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hatinya, aku tidak mengharapkan apapun, jadi aku tak keberatan menerima pemberian ayah. Tapi, ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Sambil mengingat wajah Do Jun,
putranya, ia berpikir sejenak. Akhirnya, dengan tegas Jin Yonghee berkata, ya, itu masih sangat kurang. Ayahnya menatapnya dengan mata penuh keterkejutan dan bertanya, apa, kurang? Ayahnya menatap Jin Yonghee tajam, lalu berkata, selama ini kau tak pernah memperhatikan perusahaan, tapi sekarang kau jadi serakah setelah aku menyerahkannya padamu? Jin Yonghee menjawab dengan nada tegas, bukankah saya juga harus menjalankan peran sebagai seorang ayah? Ayahnya tersenyum tipis, meski sorot matanya tetap serius, dan berkata, peran sebagai seorang ayah, apa kau sedang membicarakan Dojun? Tanpa ragu, Jin Yonghee mengangguk dan menjawab, benar. Ayahnya memandang Jin Yonghee dengan tenang, lalu berkata tanpa ragu, tanyalah pada Dojun tentang nilai rumah sakit dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang kuberikan padamu. Jika kuberikan padanya, dia pasti menyambutnya dengan tangan terbuka. Jin Yonghee hanya diam, meski dalam hati terkejut. Ayahnya melanjutkan, simpan baik-baik apa yang kuberikan padamu dan serahkan pada Dojun pada waktu yang tepat. Aku juga akan memberi perhatian pada Dojun secara terpisah. Tentu saja, aku tidak memberikannya secara cuma-cuma, tapi menjualnya padanya dengan harga murah. Jin Yonghee akhirnya tak bisa menahan keterkejutannya dan bertanya, menjualnya, ayah, apa ayah berencana untuk mendapatkan uang dari cucu ayah juga? Dengan nada santai tapi penuh keyakinan, ayahnya menjawab, aku bilang begini hanya supaya kau tahu, Tao Dojun jauh lebih paham soal ini dibandingkan kau. Ayahnya memandang Jin Yonghee dengan tajam dan berkata, banyak mata yang melihat dan telinga yang mendengar, untuk sementara, hanya kau yang tahu soal ini. Jin Yonghee menundukkan kepalanya, menyembunyikan emosi yang bercampur aduk, lalu berkata dengan suara pelan, terima kasih, ayah. Ayahnya mengangguk kecil dan menambahkan dengan nada tegas, pergilah. Di dalam pesawat yang terbang tinggi, suasana terlihat tenang meskipun ada ketegangan yang mengendap. Yongjun duduk di samping istri barunya, Soyoung, yang tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Soyoung istrinya memecah keheningan dengan bertanya, Yongjun, apa ini pesawat sewaan? Yongjun, dengan senyum tipis, menjawab, bukan, aku hanya membayar semua kursi untuk kelas 1 dan kelas bisnis. Kursi kelas bisnis ditempati oleh 6 sekretaris kita. Soyoung terdiam sejenak, lalu bergumam, apa begini kehidupan seorang konglomerat, kehidupan yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh ayah maupun kakek. Soyoung membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen, sambil menatap Yongjun dengan tatapan serius. Anu, apa kau mau melihat ini? Tanyanya, suara yang mengandung rasa ingin tahu dan sedikit ketegangan. Yongjun, yang awalnya tidak terlalu penasaran, akhirnya menoleh dan melihat dokumen yang dipegang oleh Soyoung. Apa ini? Tanyanya, suara penuh kebingungannya. Lihatlah dulu, jawab Soyoung dengan sabar, mendorong dokumen tersebut ke arahnya. Setelah melihat lebih dekat, Yongjun mulai memahami apa yang dimaksudkan oleh Soyoung. Dalam dokumen tersebut terdapat berbagai foto-foto dan data-data pribadi yang tampaknya terkait dengan seseorang. Wajah Yongjun berubah sedikit serius saat dia melihat gambar-gambar tersebut. Ini, apa ini? Tanya Yongjun, matanya tertuju pada foto-foto yang tertera di dokumen. Yongjun bergumam, dia harus melakukan pengawasan ketat setidaknya hampir 24 jam sehari untuk bisa membuat informasi sedetail ini. Soyoung, dengan senyum berkata, seperti yang telah diprediksi, orang-orang yang harus kita perhatikan adalah CEO Jin Dongi dan Jin Dojun, ujarnya. Soyoung melanjutkan dengan suara rendah namun penuh penekanan, dan secara khusus, CEO Jin Dongi sering bertemu dengan para pejabat eksekutif perusahaan evaluasi. Selain itu, Jin Dojun yang sering terlihat bersama CEO Fantasy Investment benar-benar. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yongjun tiba-tiba memotong dengan suara keras, apa kau sudah gila? Wajahnya memerah karena emosi yang meluap. Soyoung, terkejut dengan reaksinya, mencoba menenangkan situasi. Yongjun, katanya pelan, tapi tidak sempat melanjutkan. Yongjun meledak, suaranya dipenuhi amarah, aku hanya menyuruhmu mencari tahu tentang apa yang dilakukan sepupuku yang paling kecil. Kenapa kau malah memutuskan untuk menghentikan seluruh anggota keluargaku? Dia meraih laporan-laporan yang ada di tangannya, merobeknya dengan kasar, lembar demi lembar berceceran di lantai, dengan nada yang penuh rasa marah. Dia berkata, beraninya kau bersikap seperti nyonya rumah, sialan, ini membuat suasana hatiku jadi buruk. Dengan wajah penuh kemarahan, Yongjun berdiri tegak, matanya menatap Soyoung dengan tajam, kau sampai berani-beraninya mematahkan orang-orang tua dalam keluargaku, ujarnya dengan suara penuh amarah. Saat perempuan dari sebuah perusahaan koran kecil seperti dirimu jadi bagian dari keluarga kami, seharusnya kau bersyukur dan hidup dengan patuh. Dia melangkah mendekat, suaranya semakin keras, yang harus kau lakukan hanyalah melahirkan anak laki-laki untuk menggantikanku. Sambil menatap Soyoung dengan penuh kebencian, Yongjun melanjutkan, jika sekali lagi kau melakukan hal lancang seperti ini tanpa izin dariku, aku akan hidup tanpa memegang kekuasaan selama hidupmu. Camkan itu, kata-katanya tajam, hampir seperti ancaman yang tak bisa diabaikan.
Mendengar perintah itu, Soyung semakin terdiam, wajahnya pucat, dan pikirannya kacau. Yongjun, yang semakin tidak sabar, melanjutkan dengan nada yang tak terbantahkan, "Hei, sekretaris." Sekretaris, yang sudah terbiasa dengan nada tegas Yongjun, segera menjawab, "Ya, General Manager." Yongjun kemudian melanjutkan dengan suara yang keras dan penuh perintah, "Kami akan tinggal secara terpisah saat tiba di tempat tujuan, jadi carikan aku hotel untuk menginap." Tidak berhenti di situ, dia menambahkan, "Lalu awasi perempuan ini baik-baik, biarkan dia berbelanja, tapi cegah dia untuk melakukan hal bodoh, mengerti?" Sekretaris menjawab dengan cepat dan penuh kepatuhan, "Baik, General Manager." Soyung ketakutan mendengar itu, air matanya hampir menetes, tetapi ia mencoba menahan emosinya. Sementara itu, Yongjun bersandar ke kursinya, menutupi matanya dengan satu tangan, dan bergumam dengan nada kesal, "Makin dipikirkan, aku makin kesal. Tapi ini justru lebih baik." Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan dalam pikirannya, "Tidak ada alasan yang lebih baik dibandingkan ini untuk menghabiskan waktu bulan madu selama 10 hari dengan bebas. Aku sudah menghancurkan semangat wanita ini, istriku, sejak hari pertama pernikahan kami." Yongjun tersenyum sinis, melanjutkan monolognya, "Awalnya, aku berniat memanggil wanita yang baru kutemui kemarin setelah hari ketiga bulan madu. Tapi sekarang, aku bisa memanggilnya segera begitu aku tiba di tujuan." Scene berpindah di rumah Dojun, suasana tampak serius saat Dojun dan ayahnya sedang berdiskusi. Dojun memulai percakapan, "Menurutku, yang kakek berikan pada ayah adalah orang." Ayahnya yang tampak bingung bertanya, "Orang?" Dojun menjelaskan dengan tenang, "Ya, rumah sakit Soyang memang terkenal dengan tamu-tamu VIP-nya, banyak pejabat, orang berpangkat tinggi, bahkan politisi yang selalu menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan mereka. Itu sebabnya mereka memilih rumah sakit Soyang yang sangat menjaga privasi. Di sana juga ada banyak selebritas." Mendengar penjelasan itu, ayahnya terkejut, seakan menyadari sesuatu yang besar. Dojun melanjutkan, "Sekarang, siapapun yang ingin pengobatan khusus atau perlakuan istimewa pasti akan menghubungi ayah. Ini membuka kesempatan bagi ayah untuk membangun banyak relasi secara alami. Bahkan ayah bisa merawat sutradara atau aktor utama yang sedang syuting film di rumah sakit Soyang." Ayahnya semakin penasaran dan bertanya, "Lalu, bagaimana dengan pusat pengembangan sumber daya manusia? Apakah aku juga akan mendapat orang dari situ?" Dojun, dengan percaya diri, menjawab, "Iya, semua pegawai yang akan mendapat kenaikan pangkat dilatih di pusat pelatihan di pusat pengembangan. Meskipun evaluasi pelatihan di sana tidak bisa menjamin kenaikan pangkat, hal itu memberi kesan luar biasa dalam proses eliminasi untuk kenaikan pangkat." Dojun pun bergumam, sudah menjadi fakta umum bahwa grup Soyang memiliki manajemen tenaga kerja yang sempurna. Berbeda dari balai pelatihan perusahaan lain, balai pelatihan Soyang adalah tempat yang sempurna, mirip dengan lembaga penelitian dan pelatihan judisial, yang terdiri atas jam pendidikan yang luar biasa, seminar, diskusi, ujian, dan evaluasi. Lalu Dojun berkata lagi kepada ayahnya, "Setiap orang yang ingin masuk ke grup pusat akan menjalankan pelatihan di pusat pengembangan. Jadi, sebagai CEO dari pusat pengembangan, ayah akan sering mendapatkan telepon dari orang-orang yang ikut pelatihan. Itu semua akan jadi jaringan pertemanan untuk ayah." Lalu ayahnya menjawab, "Jadi aku bisa membangun koneksi baik di luar maupun di dalam grup." Lalu Dojun menjawab, "Ya, karena ayah terlambat terjun ke perusahaan, kakek merencanakan orang-orang ini untuk jadi pendukung ayah." Lalu ayahnya menjawab, "Itu artinya kakek ingin mereka jadi pendukungmu, bukan pendukung ayah." Lalu ayahnya melanjutkan, "Bagaimana kau bisa langsung mengetahui maksud dari kakekmu?" Dojun menjawab, "Mungkin karena ayah tidak tertarik." Lalu Dojun melanjutkan, "Ngomong-ngomong, apa aku boleh tahu struktur pembagian pusat pengembangan sumber daya manusia, termasuk aset yang dipegang lembaga itu?" Ayahnya pun bertanya, "Kau ingin tahu kondisi lembaga itu saat ini?" Dojun menjawab, "Ya, kurasa yang kakek berikan pada ayah bukan sekedar jaringan pertemanan. Jika hanya itu, kakek tak akan meminta ayah merahasiakannya untuk sementara waktu. Bukankah sepertinya ada sesuatu yang mungkin akan ditentang oleh paman-paman yang lain jika mereka mengetahuinya?" Ayahnya pun mengerutkan kening dan berkata, "Jadi ada rahasia lain dalam ucapan kakekmu yang menyuruh ayah merahasiakannya?" Dojun pun tersenyum dan berkata, "Kakek kan punya banyak rahasia." Ayahnya menyandar ke sofa dan berkata, Kenapa kau lebih mirip kakekmu dibandingkan ayah?" Lalu ia tersenyum dan melanjutkan, "Ternyata tidak mudah berperan sebagai ayah yang seharusnya.